Baik, silakan Bu. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada narasumber kita siang ini, Bapak Dr. Insinyur Veno Chandri, STMM IPM, dan kepada para hadirin peserta webinar yang berjudul Penerapan Sistem Manajemen Proyek pada Pekerjaan Berdurasi Pendek, yang akan dimoderatorin oleh saya sendiri, Filki Suryatami, STMT, yang merupakan dosen jurusan Teknik Sipil di Universitas Tantri Apeng, Jakarta. Acara ini terselenggara oleh pertama, Perkumpulan Tenaga Ahli Konstruksi Mandiri dan didukung oleh P3SN. Izin Bapak Dr. Veno, saya izin menyampaikan beberapa terkait webinar siang ini. Jadi untuk waktu pemaparan materi sekitar 60 menit ya Bapak ya. Nanti akan kita lanjutkan oleh sesi tanya jawab para peserta, bisa menanyakan mungkin pada saat sesi tanya berlangsung menggunakan fitur raise hand atau pada saat penyampaian materi oleh Pak Dr. Veno menggunakan kolom chat yang nanti akan saya bacakan pada saat sesi tanya jawab berlangsung. Saya ingin mengingatkan kepada para peserta yang ingin mendapatkan sertifikat dan materi harus daftar terlebih dahulu yang berada di kolom chat. Dan untuk sertifikat dan materi akan muncul pada saat kegiatan selesai. Jadi diharapkan kepada para peserta untuk mengikuti kegiatan hingga akhir. Kita akan masuk ke sesi pemaparan materi oleh Pak Dr. Veno. Izin saya bacakan CV sekilas ya Pak ya. Pak Dr. Veno ini merupakan Dr. Insinyur Veno Chandri STMM IPM. Beliau merupakan Ketua PWPII Jambi dan seorang profesional di bidang teknik sipil dengan pengalaman luas di bidang industri konstruksi dan manajemen proyek. Beliau meraih gelar sarjana teknik sipil dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, kemudian melanjutkan pendidikan magister di bidang manajemen dan teknik sipil, dan tak hanya itu, beliau juga menyelesaikan program doktor di bidang ekonomi di Universitas Jambi. Pak Dr. Fen ini juga telah mengembang di berbagai peran strategis dari engineer, site manager, hingga direktur di beberapa perusahaan konstruksi dan pengembangan properti. Dan saat ini beliau menjabat menjadi direktur di CV Garis Dimensi, PT Rich Dimensi Line, dan PT Jamindo Tarasih Jakarta. Dan beliau juga saat ini aktif sebagai Ketua Persatuan PII ya Pak ya, Persatuan Insinyur Indonesia di Provinsi Jambi. Mungkin itu sekilas dari Pak Dr. Veno Chandri. Mungkin kita waktu dan tempat saya persilahkan untuk Pak Dr. Veno. Silakan Bapak. Izin Bapak masih ke mute. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang Bapak warahmatullahi Ibu semuanya. wabarakatuh. Senang sekali saya bisa hadir di sini di Zoom yang diselenggarakan oleh P3SN. Berbagi pengalaman terkait pekerjaan kami di praktisi ya, di keinsinyuran. Semoga nanti apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu dalam mengembangkan kegiatan konstruksi yang sedang atau akan dilaksanakan. Baik, untuk perkenalan sudah disampaikan tadi moderator. Saya pikir tidak saya sampaikan lagi. Mungkin kita akan langsung kepada pembahasan materi ya. Eh, Judul dari materi kita pada hari ini adalah penerapan sistem manajemen proyek pada pekerjaan berdurasi pendek. Kenapa saya ambil judul ini? Karena kita seringkali berhadapan yang agak dikit kompleks pekerjaannya adalah pekerjaan yang diberikan atau yang kita dapat yang item pekerjaannya banyak, tetapi durasi waktu yang diberikan kita adalah singkat. Akan berbeda dengan yang kita hadapi pekerjaan yang memiliki durasi waktu yang panjang. Nah, saya rasa ini penting sekali kita pahami bagaimana kita memanage ya, mengorganisir agar pekerjaan-pekerjaan yang memiliki durasi yang pendek, yang spesifik, bisa kita selesaikan tepat waktu sesuai dengan target atau perencanaan planning yang sudah kita tentukan. Baik, lanjut.
mungkin sebelum kita membahas secara detail tentang manajemen proyek atau studi kasus yang di lapangan, sedikit kita pahami bahwa manajemen proyek adalah pendekatan terstruktur untuk merencanakan, melaksanakan, mengorganisasi, dan mengendalikan proyek untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi manajemen ini sebenarnya kalau secara umumnya kemampuan untuk memanage ya, mengatur, mengelola. Karena scope kita adalah proyek, dia agak lebih spesifik ke proyek. Mungkin kalau dia ke perusahaan akan lain lagi menjadi manajemen perusahaan atau industri. Baik, tugas dari manajemen proyek mengatur dan mengendalikan biaya, mutu, dan waktu secara bersamaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jadi dengan manajemen proyek semuanya akan terorganisir, terencana dari sisi waktu, mutu, biaya, dan rencana-rencana yang sudah dibuat sesuai atau berjalan sesuai dengan kita harapkan. Next. Terus komponen apa saja yang masuk dalam manajemen proyek? Pertama ada planning. Nah, ini yang paling penting. Jadi sebelum kita merencanakan sebuah proyek, merencanakan manajemen proyek, kita harus memahami planningnya dulu. Jadi planning menentukan tujuan, jadwal, anggaran, dan sumber daya. Jadi planning itu meliputi tentang rencana, terus jadwal, anggaran, time schedule yang akan kita tentukan, terus sumber daya apa yang akan kita gunakan, sesuai dengan kebutuhan proyek yang akan kita laksanakan. Kemudian ada organizing ya. Ini juga penting. Organizing ini bagaimana kita mengkompars SDM atau resources yang ada supaya menempati di pos-pos yang tepat sesuai dengan kegiatan pekerjaan di bidang masing-masing. Seperti ada yang di sipil ya, ada yang di mekanika elektrikal, terus ada yang di IT ataupun di arsitektur. Kemudian pelaksanaan atau accounting. Nah, ini merupakan inilah inti-inti dari semua perencanaan kita, bagaimana kita melaksanakan sesuai dengan planning kita buat, organizing, mampu nggak tidak kita melaksanakan pekerjaan ini agar sesuai dengan rencana awal. Kemudian ada kontrol, pemantauan. Memantau, memastikan apa yang sudah kita planning, kita organizing, dan pelaksanaan itu sesuai dengan rencana-rencana. Baik, ini contoh studi kasus, mungkin bukan studi kasus ya, pekerjaan yang sudah kami kerjakan. Ini adalah penerapan manajemen proyek pada pekerjaan di Bank Mandiri. Renovasi bank cabang untuk meningkatkan kenyamanan serta efisiensi profesional sebagai branding dari perusahaan. Jadi itu tujuan dari pembangunan di Bank Mandiri ini. Kemudian proyek renovasi ini memiliki durasi waktu yang sangat singkat, 45 hari. Meliputi dari pekerjaan sipil, manajemen elektrikal, terus interior, termasuk penataan ulang ruangan untuk meningkatkan kenyamanan nasabah. Proyek ini memerlukan perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan yang sangat terorganisir agar tidak mengganggu operasional bank. Jadi mungkin kalau bapak-bapak atau ibu yang sering bekerja di bank, mungkin tahu ya bagaimana waktunya sangat sempit sekali kalau di bank. Kita harus bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, karena mereka juga kita mengerjakan itu sambil mereka melakukan operasional. Jadi operasional tidak boleh terganggu, terus pekerjaan tetap harus berjalan sesuai dengan schedule. Nah, ini tantangan yang kita hadapi kalau kita mengerjakan pekerjaan yang berdurasi pendek, terutama di perbankan. Kemudian ini time schedule yang kita miliki yang dibuat oleh konsultan perencana ya untuk pekerjaan di Bank Mandiri. Kita memiliki waktu di sini 45 hari. Dari kurva S ini berarti di minggu ke-7 kita harus bisa menyelesaikan pekerjaan sekaligus menserah terimakan pekerjaan ya. Jadi selesai 100%. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri ya. Bagaimana kita mengelola, memanage ini agar benar-benar bisa terrealisasi sesuai dengan yang diharapkan dari stakeholder ya. Termasuk kita juga dengan memperhatikan biaya, mutu, dan waktu. Selanjutnya, ruang lingkup apa saja akan kita bahas di sini. Pertama adalah penerapan sistem manajemen proyek renovasi Bank Mandiri TBK area Jambi. Kemudian kita di sini penting memahami manajemen risiko. Nah, ini yang sering kadang kita terlewatkan. Banyak terjadi keterlambatan pekerjaan karena tidak memperhitungkan risiko-risiko apa saja yang mungkin akan timbul dengan durasi waktu yang sangat singkat. Kemudian mengevaluasi tantangan dihadapi, strategi apa yang akan diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan di lapangan. Next.
Kita masuk ke tahap tahap planning ya, tahap planning pada proyek Bank Mandiri Area Jambi. Pertama, kita menentukan tujuan, jadwal anggaran, dan sumber daya, serta identifikasi mitigasi risiko yang mungkin muncul. Tujuan proyek kita melaksanakan pembangunan kantor cabang area Jambi sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan oleh user, yaitu konsep layanan Smart Brand. Jadi di Bank Mandiri ini kita diminta untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standarisasi yang telah mereka tetapkan. Mereka sebut Smart Brand ya. Dari mulai desain, bahan-bahan material, semuanya harus mengikuti standar itu. Jadi tidak boleh keluar dari standar yang telah ditetapkan oleh Bank Mandiri. Kemudian jadwal pelaksanaan kita adalah 45 hari, 45 hari kalender. Jadi dalam 45 hari kalender ini kita harus bisa menyelesaikan dari pekerjaan sipil, pekerjaan mekanika elektrikal ya, interior, desain, termasuk IT dan pekerjaan lainnya. Anggaran proyek kita kurang lebih sekitar 5 miliar, SDM, klasifikasi sesuai dengan kebutuhan pekerjaan sipil, ME, arsitektur, dan interior design. Nah, di sini SDM ini yang perlu kita perhatikan. Jadi kita menempatkan tenaga ahli itu benar-benar sesuai dengan kompetensi mereka. Tentu saja ini harus dibuktikan ya, harus memiliki SKK, jenjang mungkin kalau untuk yang sifatnya spesifik begini kita harus jenjang antara 7 sampai 9 ya. Jadi bagaimana orang yang dari tenaga ahli sipil mereka harus memiliki kompetensi di bangunan ya, bangunan, kemudian juga di mechanical electrical, terus arsitektur dan interior dan pekerjaan yang lain. Kemudian mitigasi risiko. Nah, ini juga yang paling penting, bagaimana kita mengidentifikasi ya keterlambatan-keterlambatan material yang didatangkan dari Jakarta. Karena memang pekerjaan-pekerjaan di perbankan, di Bank Mandiri terutama, itu material itu selalu didatangkan dari luar kota, dari Jakarta. Sementara lokasi pekerjaan ini jauh sekali di kabupaten. Jadi ini menjadi tantangan tersendiri bagaimana kita mengatur, mengelola supaya material itu bisa datang tepat waktu. Selanjutnya, identifikasi risiko, yaitu risiko keterlambatan pengiriman material yang harus kita kita antisipasi. Apa mungkin nanti begitu begitu SPK dikeluarkan, ini yang kita lakukan di proyek ini adalah begitu SPK kita dikeluarkan, bukan, begitu kita dinyatakan pemenang, kita langsung melakukan inden material ya. Karena ini kan butuh waktu untuk sehingga pada saat dibutuhkan material itu sudah ready di lapangan. Terus risiko keterlambatan progres pekerjaan. Dengan durasi yang 45 hari ini, maka yang langkah yang kita ambil dalam pelaksanaan ini adalah membuat 2 shift pekerjaan. 2 shift pekerjaan, 2 shift ya. Ada nanti yang tenaga kerja di malam tetap tetap ada yang bekerja gitu. Kemudian kita meminimalisasi risiko perubahan skop pekerjaan. Jadi bagaimana jangan terlalu banyak perubahan-perubahan yang sifatnya signifikan yang bisa merubah secara keseluruhan. Kemudian ada risiko gangguan operasional bank. Ini risiko gangguan operasional bank ini begini. Jadi, pekerjaan yang kita kerjakan ada ruangan-ruangan tertentu yang tidak bisa kita kerjakan, ya karena di situ terjadi, operasional dari perbankan ini. Contohnya di ruang khasanah ya, di situ kan ruang-ruang arsip, itu kan surat-surat penting tidak bisa kita kerjakan pada saat, operasional itu berjalan. Jadi ini mau tidak mau harus kita kerjakan pada saat di jam-jam malam, begitu. Kemudian juga bagaimana mengatasi risiko kualitas pekerjaan dengan sistem lembur yang dikerjakan, sehingga kualitas pekerjaan tetap terjaga dengan baik. Selanjutnya, tadi seperti yang dijelaskan di awal, pengadaan material yang lebih 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 awal, terus, pembatasan masalah spesifikasi, gangguan operasional dan kualitas pekerjaan, agar sesuai dengan, rencana atau perencanaan yang telah ditetapkan. Selanjutnya organizing. Nah, ini yang paling penting juga, pembentukan tim yang benar-benar solid dari profesional yang dapat bekerja dengan waktu singkat dan mengelola skala prioritas dan pekerjaan. Jadi ini memang orang-orang yang benar-benar ahli di bidangnya, yang mampu melaksanakan pekerjaan di bawah tekanan, pressure, karena di dalam pekerjaan durasi pendek ini, pressure-nya sangat tinggi sekali. Kita dituntut untuk mengerjakan pekerjaan yang begitu banyak, begitu rumit ya di perbankan, sehingga kemampuan dari tim-tim profesional ini benar-benar benar-benar dibutuhkan, benar-benar diandalkan.
Jadi tidak bisa yang mungkin pengalaman kerjanya harus di atas 5 tahun ke atas, tidak mungkin yang fresh graduate mungkin belum bisa untuk mengerjakan di kegiatan di bank. Kemudian seperti apa bagan alur organizing pada proyek Bank Mandiri yang kita kerja? Pertama, ya tadi kita menetapkan tujuan, sasaran proyek di Bank Mandiri, kemudian kita menyusun struktur organisasi, pembagian tim, penunjukan tim proyek, nanti di bagian teknik sipil nanti ada leadernya, di bagian di EB ada leadernya, di tim IT ada leadernya, begitu juga tim di arsitektur. Karena di bank ini kita kompleks sekali. Jadi pekerjaan-pekerjaan itu dikerjakan dari mulai kalau di IT-nya ada kabel optik ya yang memerlukan ketelitian. Jadi benar-benar harus diperhatikan sehingga tidak mengganggu operasional bank yang sedang berjalan. Mohon izin Bapak Kemud boleh di slideshow, peserta eh, mungkin biar terlihat lebih jelas, izin Bapak. Di slideshow, di oh background gitu, apa baik nih, baik di baik full baik screen kan, heeh. baik baik sebentar. Nah, ya terima kasih banyak Bapak, Kelihatan ya. kelihatan, mhm. Baik, tadi di bagian alur ya. Kemudian pengaturan koordinasi ya, komunikasi antar tim proyek. Jadi perlu perlu ada apa namanya, perlu ada saling tim-tim support. Jadi kita di proyek-proyek ya, mungkin tidak hanya proyek yang berdurasi pendek, proyek-proyek yang berdurasi panjang pun memerlukan kerjasama yang baik. Jadi not Superman ya, but super team. Mungkin itu yang harus kita terapkan. Karena keberhasilan satu proyek itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja, tetapi merupakan keberhasilan dari seluruh tim yang terlibat di dalam situ. Kemudian masuk ke penyusunan rencana yang dilakukan. Sebentar. Oke, lanjut. Kemudian acquainting ya pelaksanaan. Nah ini pemantauan secara berkelanjutan progres pekerjaan dengan alat bantu. Nah alat bantu kita gunakan adalah Genchart dan Critical Path Method atau ya biasa disebut CVM ya. Nah, pengendalian kualitas dengan menerapkan standarisasi yang jelas untuk memastikan mutu pekerjaan tanpa mengganggu jadwal pelaksanaan pekerjaan. Jadi metode alat-alat yang digunakan ini membantu kita di dalam menentukan, mengatur atau jadwal schedule pekerjaan agar kendala-kendala atau di lapangan bisa kita atasi di mana titik-titik kritis, jalur kritis yang kita lalui, kita bisa mengambil kesimpulan apa kira-kira harus kita lakukan di situ. Jenkar kalau secara pengertian adalah diagram batang yang menunjukkan jadwal proyek. Ya, dia menampilkan tugas-tugas proyek, durasi, urutan pelaksanaan secara visual, membantu kemajuan dan mengidentifikasi keterlambatan. Nah, seperti ini ya bentuknya contohnya. Jadi di sini ada pekerjaan persiapan, pembongkaran, interior. Jadi ada beberapa pekerjaan yang dilakukan secara bersamaan. Seperti di pekerjaan pembongkaran, kita lakukan bersamaan dengan pekerjaan persiapan di minggu pertama dan minggu kedua. Begitu juga di pekerjaan renovasi. Di minggu kedua dan ketiga, berikut pekerjaan pembongkaran. Jadi di sini kita bisa mengatur waktu supaya di mana-mana saja pekerjaan bisa kita kerja bersamaan untuk mencapai target pekerjaan itu yang di 45%, 45 hari kalender itu. Kemudian critical path method atau CPM. Nah, ini alat manajemen proyek yang digunakan untuk merencanakan dan mengelola jadwal proyek. Jadi CPM ini apa namanya untuk menentukan urutan tugas yang paling kritis di dalam proyek. Menentukan waktu minimum untuk menyelesaikan proyek dengan mengidentifikasi critical path, jalur kritis, yaitu urutan kegiatan yang tidak dapat tertunda tanpa mempengaruhi keseluruhan waktu penyelesaian proyek. Kemudian menyediakan dasar untuk memprioritaskan sumber daya dan manajemen risiko. Nah, seperti ini ya, ini critical path. Di yang garis merah ini adalah jalur kritis ya, jalur kritis yang apabila tidak dikerjakan, yang di posisi contoh di posisi 2 ini, maka di posisi 5 ini tidak akan bisa dikerjakan, maka proyeknya tidak akan bisa berjalan. Jadi ini memang agak butuh waktu untuk membahasnya, ini mungkin hanya sekilas saja yang kita bahas, untuk membahas critical path ini, CPM kayaknya perlu waktu yang khusus ya, Bu, ya. Agak sedikit panjang ini pembahasan, jadi kita hanya sekilas-sekilas saja. Inilah salah satu alat yang kita gunakan. Jadi dari sini kita paham pekerjaan mana saja yang harus kita utamakan sehingga tidak mengganggu kegiatan secara keseluruhan dan target 45 hari itu bisa tercapai. Kemudian kontrol ya. Kontrol ini yang memastikan pekerjaan berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah disusun.
dan tidak terjadi penundaan, pengawasan anggaran secara ketat agar biaya tetap terkendali dalam jangka waktu yang terbatas. Kontrol ini mungkin ke supervisor ya, lebih kepada pengendalian. Bagaimana mengendalikan waktu, biaya terutama agar tidak membengkak. Karena otomatis kalau di dalam pekerjaan konstruksi, apabila waktu itu sudah penambahan waktu, otomatis biaya akan bertambah. Jadi bagaimana kita, BMW lah ya, biaya, mutu, dan waktu. Biayanya, sesuai dengan direncanakan, mutunya tercapai, terus waktunya sesuai dengan schedule yang telah ditetapkan. Kemudian bagaimana alur yang kita lakukan di proyek Bank Mandiri ini? Pertama kita monitoring ya, proyek progres biaya tadi, bagaimana progres itu bisa terlaksana, terus biayanya yang bisa tercapai atau biaya yang sudah kita tetapkan bisa sesuai, terus kualitas pekerjaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Bank Mandiri. Kemudian kita lakukan evaluasi, evaluasi kinerja, setiap, kegiatan kita lakukan evaluasi, apa-apa saja kendala yang berpengaruh kepada kualitas pekerjaan. Kemudian kita identifikasi masalah, kendala proyek, apa saja yang tidak bisa, kita laksanakan sesuai dengan perencanaan-perencanaan yang telah ditetapkan oleh konsultan. Kemudian penanganan masalah, tindakan, korektif penyesuaian proyek, menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Karena seringkali juga kita dihadapkan di lapangan itu pekerjaan gambar yang diberikan oleh perencana, ternyata begitu di lapangan jauh sekali perbedaannya. Nah, di sinilah kita harus melakukan, penanganan secara korektif ya, bagaimana kita bisa mengatasi ini tanpa mengganggu kinerja atau proses pekerjaan yang sedang berlangsung. Kemudian pengendalian perubahan. Kita usahakan di dalam pelaksanaan proyek ini jangan terlalu banyak perubahan pekerjaan. Jadi kalau sebelum pekerjaan kita dimulai, kita harus coba untuk, diskusi dulu atau dengan, user, kira-kira ada nggak hal-hal yang akan atau, bagian-bagian akan dirubah, sehingga nanti tidak berpengaruh terhadap, pelaksanaan, proyek yang sedang berlangsung. Kemudian penyusunan, laporan proyek yang sistematis ya, yang harus kita buat sehingga kita bisa melihat apa-apa saja kendala laporan harian, mingguan, sampai bulanan, gitu. Kemudian, evaluasi dan penutupan proyek. Nah, ini evaluasi progres ya, proyek kita evaluasi secara periodik untuk memastikan pekerjaan apakah sesuai dengan yang kita targetkan. Kemudian evaluasi akhir memastikan hasil sesuai standar waktu, biaya, dan mutu yang diharapkan. Nah, ini, time schedule realisasi ya yang sudah kita kerjakan. Jadi pas 45 hari di titik merah kita lihat ada realisasinya. Di sini kita lihat ada deviasi, deviasi di 15%, cukup tinggi juga sebenarnya ya. Ini terkendala kita karena material itu, karena material yang didatangkan dari Jakarta. Karena di Bank Mandiri ini material yang kita gunakan adalah spesifik. Jadi mereka, seperti ACP misalnya, ACP itu mereka punya kode tersendiri dan itu tidak terlalu tersedia. Karena rata-rata pekerjaan di Bank Mandiri ini mereka serentak seluruh Indonesia. Jadi kita material itu benar-benar harus, harus benar-benar, bersaing untuk mendapatkan material. Sementara material yang tersedia itu terbatas. Nah, itu kendalanya yang kita hadapi sehingga terjadi di sini deviasi ya. Di angka, 15,28%. Walaupun pada minggu ke-7, pas 45 hari kita tetap bisa menyelesaikan pekerjaan sampai 100% dan menyerah terimakan. Kemudian, dapat kita pastikan bahwa atau simpulkan bahwa unsur keberhasilan proyek itu tergantung pada biaya. Biaya yang sesuai dengan telah ditetapkan. Kemudian kualitas pekerjaan sesuai dengan standarisasi dari Bank Mandiri, kemudian waktu yang diberikan 45 hari tercapai, kemudian sumber daya, penempatan, orang yang tepat di posisi yang tepat ya, bagaimana, tenaga tim ahli itu duduk di posisi masing-masing, sehingga apapun kendala atau masalah yang terjadi selama proses pelaksanaan pekerjaan dapat terkendali atau dapat, diselesaikan dengan baik. Nah, ini dokumentasi pekerjaan yang kita kerjakan. Nah, di sini Bapak Ibu dapat lihat begitu spesifiknya pekerjaan di Bank Mandiri ya. Di situ ada pekerjaan jaringan optik, ada pekerjaan sipil, ada pekerjaan arsitektur, semuanya campur aduk semuanya di sini. Jadi ini memang membutuhkan, kejelian kita bagaimana bisa menyelesaikan pekerjaan. Nah, ini beri waktu cuma 45 hari yang bisa dan 45 hari harus selesai karena mereka di 45 hari mereka sudah sudah terjadwal untuk launching. Begitu. Terus, ini, dokumentasi saja yang sudah kita kerjakan di Bank Mandiri Jambi ya.
Nah, ini tipenya tipe Smart Brand namanya. Nah, jadi cukup kompleks pekerjaannya, dari mulai interior ya, sipil semuanya. Nah, ini pekerjaan. Nah, ini proyek konstruksi di sipil. Ini ACP. Nah, ini Pak, ini Bapak Ibu sekalian, ACP yang kita gunakan di Mandiri ini tersendiri. Jadi ACP-nya birunya biru mandiri gitu loh. Jadi tidak semua produk itu bisa kita dapatkan di toko-toko atau di distributor-distributor yang biasa ya. Memang harus khusus ke mereka. Jadi ini namanya biru mandiri, termasuk kacanya ya. Yang digunakan juga kaca yang khusus. Memang yang dibuat, yang diproduksi memang untuk khusus Bank Mandiri gitu loh. Itu kendala-kendala material yang sering kita hadapi di lapangan. Jadi yang dapat kita simpulkan dari pemaparan ini adalah bahwa penerapan sistem manajemen menggunakan metode POAC adalah proyek renovasi PT Bank Mandiri yang berdurasi pendek membantu pencapaian tujuan efisien. Jadi metode yang PET analis tadi itu yang membantu kita sehingga kita tahu titik-titik kritis, jalur-jalur kritis yang harus kita perhatikan bagaimana pekerjaan ini tidak berpengaruh kepada time schedule di 45 hari kerja itu. Kemudian ada sistem yang terstruktur mendukung pengeluaran waktu, biaya, dan kualitas. Jadi sistem terstruktur dari mulai urut pekerjaan dari A sampai B sampai Z. Nah, ini juga sangat sangat berpengaruh terhadap waktu dan biaya dan kualitas pekerjaan yang dihasilkan. Kemudian manajemen risiko yang berperan penting dalam memitigasi masalah yang muncul dan menjaga proyek tetap pada jalurnya. Jadi manajemen risiko ini hal yang paling penting. Ini yang paling sering terlewatkan oleh kita-kita rekan-rekan kontraktor. Makanya terjadi keterlambatan pekerjaan, penambahan akhirnya apa? Didenda, kan itu yang terjadi sekarang. Nah, ini yang mungkin harus segera kita pertimbangkan bagaimana kita memitigasi resiko agar tidak terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, keterlambatan material, dan ketidaksesuaian dari mutu pekerja yang diminta yang dipersyaratkan oleh user ya. Kemudian keberhasilan proyek juga dapat diukur dari kualitas, waktu, biaya, dan pemanfaatan sumber daya yang efektif. Jadi kemampuan dari tenaga ahli yang ditempatkan di situ itu sangat berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan kita. Kemudian pekerjaan di Bank Mandiri menunjukkan efektivitas pendekatan untuk proyek yang cepat, dinamis, sesuai dengan perencanaan. Mungkin ini pemaparannya, kita mungkin bisa masuk ke sesi tanya jawab, mungkin ada yang mungkin terlalu cepat atau terlewatkan. Mungkin kita masuk ke sesi diskusi ya, moderator. Bisa Baik, masuk ke untuk sesi diskusi. baik ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Veno. Mungkin silakan Bapak Ibu yang mau bertanya langsung bisa menggunakan fitur raise hand atau di kolom chat nanti akan saya bacakan mungkin bisa. Mungkin saya pertanyaan saya mungkin dari saya dulu ya Pak pertanyaan pertama. Baik, baik ya, silakan. Ah, Tadi kan Bapak bilang kalau di proyek Bank Mandiri ini kendala terbesar material ya Pak ya. Sampai betul. tapi kan bagaimana cara Bapak ada kendala material tapi tetap nggak terlambat, tetap 45 hari. Apakah pakai critical path tadi CPM tadi itu ya Pak ya? Nah, itu CPM Ya. itu di mananya Pak? Kalau seperti itu Pak. Ya, jadi Mm. di critical path yang kita gunakan, karena Mm-mm. kita sudah tahu ya, kita identifikasi bahwa kendalanya selalu akan di material. Ini menjadi masalah Mm-mm. yang terus-menerus gitu loh. Masalah terus setiap pekerjaan proyek di perbankan, selalu ini jadi Mm-mm. kendala. Kenapa? Karena posisi pekerjaan di perbankan itu rata-rata itu adanya di kabupaten gitu loh, Bu. Kabupaten yang jauh Mm. sekali dari sumber material, dari kota ya. Mm-mm. Salah satu di tambang emas itu yang kita Mm-mm. kerjakan ini masuk ke daerah area sawit, masuk ke Kabupaten Sarolangun, jadi jauh ke dalam. Jadi yang kita lakukan ya keterlambatan material itu ya kita komunikasi terus, kita akan kejar dengan inden, dengan supplier. Biasanya mereka akan menggunakan stok-stok yang memang dikhususkan untuk mereka sudah menyiapkan stok yang diperlukan apabila terjadi keterlambatan. Dan ini agak sedikit sulit dikeluarkan, Bu. Jadi kita minta surat ke Bank Mandiri, kita sampaikan Mm-mm. bahwa kita mengalami kendala terhadap pekerjaan ini, mohon segera dihubungi suppliers agar bisa membantu dalam pembunuhan material. Karena apabila Mm-mm. tidak kita lakukan segera, maka yang terjadi adalah apa? Keterlambatan. Keterlambatan tentu akan berpengaruh kepada launchingnya yang sudah yang apa Mm-mm. setelah 45 hari.
Jadi begitu. Jadi critical path ini memang sangat membantu. Jadi di posisi situ kita dapat melihat ya, di mana jalur-jalur kritis yang harus kita amankan, terutama di bagian pekerjaan di finishing. Karena lebih kepada finishing ya, seperti keramik. Hmm. Itu keramik yang kita gunakan semuanya dari Jakarta. Oh. CP, kaca semuanya dari pabrik. Hmm. Jadi tidak ada yang kita ambil dari distributor langsung ke pabrik gitu, Bu. Hmm. Jadi itu yang kita antisipasi. Caranya ya seperti itu. Begitu kita dapat proyek, kita tidak menunggu SPK keluar. Begitu ada surat pemenang, kita langsung inden. Jadi jadi kita sampaikan ke Bank Mandiri kalau kita sudah melakukan inden ke mereka, sehingga pada saat dibutuhkan Hmm. tidak ada, mereka akan mengeluarkan stok-stok yang memang disimpan untuk kondisi saat-saat darurat gitu loh. Hmm. Seperti itu, Bu. Berarti untuk biaya transportnya pasti mahal ya Pak, mahal di biaya transport. Karena kan semua mendatangkan Eh, langsung dari Jakarta ya Pak ya. Betul, betul. Hmm. Jadi memang di Mandiri ini Hmm. kan kita sudah sesuaikan juga dengan harga ya, di anggaran biaya Hmm. itu sudah Hmm. tercover semua, Hmm. sudah sesuai. Tapi begitu begitu kita meleset sedikit, ya alur waktu meleset sedikit, Hmm. seperti durasi waktu yang terlewatkan, otomatis akan pengaruh ke biaya. Jadi mereka ini punya supplier sendiri, Hmm. apa punya pak yang mereka punya kerjasama antara Mandiri dengan pabrik ini punya kerjasama. Hmm. Jadi kemungkinan pekerjaan itu sudah disiapkan, tapi memang karena posisi pekerjaan itu sudah dikerjakan bersamaan seluruh Indonesia, jadi sulitnya di Hmm. situ, Bu. Jadi siapa? Oh. Jadi pekerjaan mandiri itu selalu seluruh Indonesia, jadi serentak semuanya. Oh. Renovasinya Eh, serentak ya. Serentak. Jadi begitu kita tender, Hmm. misalnya di wilayah kita di wilayah Heeh. Palembang ya, masuk wilayah Heeh. Palembang Heeh. yang meliputi dari apa? Dari Lampung, terus Heeh. Palembang, Jambi, Padang, Bengkulu, itu serentak semuanya. Begitu juga di wilayah-wilayah Hmm. yang lain. Jadi itu kendala material dan sudah pasti ini akan menjadi kendala. Jadi solusi yang kita ambil ya seperti itu, kita menghubungi ke Mandiri Hmm. supaya bisa mempercepat untuk mengeluarkan stok-stok Proses material mereka barangnya. yang ada. Betul, betul. Jadi kembali lagi kalau di industri supply chain-nya lagi ya, Iya. rantai pasoknya juga pada akhirnya Mm-mm. gitu. Hmm. Oh, tapi selain yang di proyek yang Bapak paparkan ini, mungkin ada proyek mandiri lain yang Bapak kerjakan mungkin Pak? Atau proyek yang lain yang Eh, berdurasi pendek lain selain Hampir itu? semuanya kita. Jadi memang karena Oh. kebetulan kebetulan kita lebih fokus ke BUMN, jadi BUMN ini Mm-mm. mereka selalu durasinya pendek pekerjaannya, berbeda dengan Mm-mm. di tempat lain mungkin ya. Jadi kita Mm-mm. seperti di Mandiri itu selalu 45 hari gitu pekerjaannya. Terus di Bank Mm. BRI juga seperti itu. Terus di bank-bank yang lain lah ya, termasuk di Pegadaian misalnya juga seperti itu. Karena kita memang lebih Mm. fokus ke rekanan-rekanan ke BUMN, Bu, gitu. Oh, yang Iya. rata-rata renovasi itu ya Pak ya? Iya, renovasi. Jadi renovasi Renovasi. mereka operasional. Jadi agak-agak Mm-mm. yang tantangannya itu mereka renovasinya berjalan, operasional juga Mm-mm. berjalan. Nah, ini Iya, yang jadi itu yang kendalanya. agak susah ya Pak ya. Gimana caranya tetap Betul. renovasi tapi tetap bank itu tetap berjalan seperti biasa. Tetap berjalan. Jadi Ah, mereka jam operasional, jam ah, ah, pelayanan tidak boleh terganggu, terus ah, ah. pekerjaan kita pun harus berjalan sesuai dengan schedule. Ini tantangannya di Oh. sini. Hmm. Mungkin Bagaimana membagi Bapak, timnya itu Pak? Akhirnya kan harus dibagi-bagi itu ya Pak ya, ya nanti timnya. kita tetap ada leader. Jadi kita nanti yang di Oh. ya di sipil mungkin ya, di sipil nanti Mm-mm. kita ada tim Mm-mm. leader, ya leader Mm-mm. yang mengatur semua bertanggung jawab terhadap pekerjaan Mm-mm. sipil. Mm-mm. Jadi emang melibatkan banyak orang. Mm. Banyak orang, terus ada yang di mechanical electrical yang khusus untuk plumbing, terus ada yang IT yang memang khusus untuk kabel-kabel optik, karena biasanya kita mengerjakan berikut dengan jalur-jalur kabel optik itu semua, Bu, Iya. Mm-mm. termasuk dengan servernya segala macam, jadi memang sangat kompleks pekerjaannya Mm. begitu. Oke. Ya, ini sudah ada yang masuk Pak di kolom chat. Saya izin bacakan satu-satu, Oh, mungkin nanti baik, langsung Bapak tanggapin. baik, Ini baik dari ya. Pak Koilal Alokabel. Selamat siang semua, izin bertanya. Yang dijelaskan tadi adalah contoh durasi yang pendek pada Bank Mandiri. Apakah pada proyek-proyek besar bisa digunakan atau biasanya digunakan waktu cepat atau waktu lambat pada suatu proyek? Terima kasih. Mungkin silakan mungkin langsung Bapak tanggapin. Baik, baik ya, terima kasih dengan Pak siapa tadi? Koilal. Pak Koilar, ya selamat siang Pak Koilar. Ya, sebenarnya Mm. kan ini alat yang kita gunakan seperti apa Genchart, terus yang apa yang tadi itu semua alat-alat yang kita gunakan semuanya bisa digunakan. Tidak harus mesti proyek yang berdurasi pendek, yang panjang pun bisa. Jadi bagaimana kita mengefisiensi waktu. Otomatis kan kita kalau orang praktisi nih ya, waktu biaya
mutu. Kan ini yang harus kita seimbangkan. Kalau begitu biayanya tinggi, mutunya bagus kan ya juga nggak ini ya, nggak bagus juga. Jadi sangat bisa digunakan. Critical path bisa digunakan. Bagaimana kita menentukan di mana jalur-jalur kritis yang harus kita kita perhatikan supaya durasi pekerjaan bisa bisa tepat waktu atau bahkan lebih cepat. Mungkin kalau durasi yang panjang seperti pekerjaan konstruksi gedung ya, kalau kita mulai dari pekerjaan pondasi lah, anggaplah tiang pancang sampai durasi pekerjaan biasanya sampai 4 bulan ya, 4 bulan bisa lebih cepat lagi kita dengan menggunakan ini. Jadi kita tahu, kita memahami kondisi-kondisi di mana yang kita memerlukan perhatian khusus ya, itu yang jalur kritis itu. Jadi kalau kita paham dengan kondisi jalur kritis itu, oh di sini ternyata yang harus kita antisipasi. Di mana pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita kerjakan secara bersamaan dan di mana pekerjaannya yang saling apa namanya, yang memiliki korelasi yang terhubung, yaitu yang jalur kritis itu yang tidak bisa tidak bisa terlaksana sebelum pekerjaan bagian yang satu misalnya, bagian 2 tidak bisa dikerjakan sebelum bagian satu dikerjakan. Nah, itu kan masuk ke critical critical phase ya. Jadi sangat saya sarankan boleh Pak dipelajari itu yang apa namanya, metode itu ya, alat itu untuk membantu kita dalam proses pelaksanaan terutama schedule lah, agar benar-benar bisa terlaksana sesuai dengan harapan dari, user ya. Saya rasa begitu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak, Kak Vin. Ini selanjutnya ada dari Pak Prasetyo. Pada pekerjaan Bapak ini, apa ada pembagian bidang seperti konsultan perencana, konsultan pengawas, dan kontraktor sebagai pelaksana proyek? Lalu manajemen ini diberlakukan di bagian mana ya, Pak? Terima kasih, Pak. Oh iya, baik baik. Ya, terima kasih, Pak. Iya, Pak. Jadi kita di sini tetap mereka ada konsultan pengawas ya, konsultan perencanaannya lain, terus konsultan pengawasnya lain. Kita kebetulan berada di, main kontraktor. Jadi manajemen ini yang kita terapkan ini manajemen di kita, pelaksanaan kita. Pelaksanaan ya, di kontraktor. Bagaimana kita melaksanakan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah diberikan oleh, konsultan perencana. Itu akan yang kita buat. Metode itu kita buat khusus untuk pelaksanaan, gitu, Pak. Jadi, bagaimana mengatur tenaga tim teknis, ya itu kita tadi organizing itu bagaimana kita menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Jadi punya klasifikasi, misalnya yang paling susah itu di posisi IT, itu yang paling susah di IT. Karena berhubungan dengan, jaringan-jaringan ya, yang optik, kabel optik, terus server. Nah ini harus orang-orang yang benar paham di posisi ini. Gitu, dia bisa benar-benar bisa memahami, step-step pekerjaan apa-apa saja yang harus dilakukan dan harus bisa berkolaborasi dengan tim-tim mekanika elektrikal dan sipil. Jadi, menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat ini paling penting saya rasa. Kalau menurut saya pribadi ya, yang kami alami seperti, selama ini seperti itu. Kami selalu menempatkan orang yang benar-benar dia memiliki kompetensi di bidangnya. Tentu harus memiliki SKK, itu pasti, itu wajib ya, jenjang 7, 8, sampai 9. Karena pekerjaan di Mandiri ini termasuk pekerjaan yang spesifik, tidak seperti pekerjaan sipil umumnya gitu, mereka kompleks sekali gitu. Begitu Pak, terima kasih. Terima kasih banyak, Pak Dr. Veno. Ini dari selanjutnya dari Pak Tony Sula. Ini bagaimana cara menghadapi perubahan mendadak dalam proyek jangka pendek tanpa gangguan schedule yang sudah ditetapkan sebelumnya? Ini bagaimana nih Pak? Tiba-tiba mungkin ada perubahan mendadak. Baik, terima kasih. Nah ini terkadang perubahan-perubahan itu tidak bisa kita hindari di dalam proses pelaksanaan pekerjaan. Apakah itu pekerjaan yang berdurasi panjang atau pendek. Tapi kembali lagi, bagaimana kita, apa namanya, mengorganisir ya di dalam itu, seperti misalnya pekerjaan yang paling sering itu adalah di posisi pekerjaan mechanical electrical. Contoh Hmm. kecilnya seperti pemindahan stop kontak gitu kan. Hmm. Otomatis hanya stop kontak yang dipindahkan, tetapi jalur kan jadi berubah semuanya. Iya. Nah, jadi, kalau memang pekerjaan itu tidak bisa dihindari, ya mau tidak mau nanti ya kita buatkan berita acara itu paling penting, Pak. Setiap ada perubahan harus ada berita acara yang kita kerjakan. Jadi kalaupun nanti misalnya terjadi keterlambatan karena ada perubahan yang signifikan, ya kita usahakan jangan sampai ada terlambat ya. Jadi kita punya dasar, oh sebabnya kan ini. Ternyata di dalam proses pekerjaan banyak perubahan-perubahan yang keluar dari gambar spek-spek atau gambar bestek yang sudah dikeluarkan. Tapi biasanya kalau di kita yang kita alami, kita akan bicara, kita sampaikan. Mungkin dari pihak user mereka tidak terlalu paham kalau secara teknis ya. Jadi mungkin kita Pak yang harus menjelaskan, oh tidak harus seperti ini. Dengan konsep awal ini sudah terpenuhi, sudah terpenuhi semua unsur-unsur kebutuhan yang dibutuhkan oleh Bank Mandiri gitu loh.
kembali lagi koordinasi ya. Koordinasi antara kita sebagai pelaksana dengan pengawas lapangan, terus dengan perencana, termasuk juga dari user ya, Bank Mandiri sendiri. Begitu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak, Pak. Bapak pernah nggak, Pak, ngomong-ngomong tentang gangguan, mungkin Bapak pernah nggak dapat proyek yang ternyata ada eh, perubahan yang sangat besar mendadak hingga sampai dia molor, Pak? Pernah nggak, Pak? Eh, Pekerjaan itu pernah ya waktu itu ya, Mm-mm. pekerjaan itu perubahan kamar mandi. Ini kan sangat signifikan sekali ya, Hmm. perubahan kamar Mm-mm. mandi. Karena posisi yang digambar awal itu berada pas Mm-mm. di belakang ruang pelayanan yang direncanakan oleh Mm-mm. apa namanya dari perencana. Jadi tapi kita sampaikan seperti itu Bu, kita buat berita acara bahwa perubahan ini memang diminta oleh Bank Mandiri Hmm. atau bank apa siapa yang memberikan kita pekerjaan. Mm-mm. Jadi di situ kita buat berita acara pada hari ini bahwa terjadi perubahan desain. Nah, kita jelaskan. Kalau untuk keterlambatan pekerjaan mungkin kalau secara jauh enggak, karena memang kita Mm-mm. melakukan sistem shift ya untuk tenaga kerja, ada shift malam. Jadi kita Oh. paling kalau terkendala kita seperti itu kita Mm-mm. tambahkan tenaga kerja. Kalaupun harus Mm. meleset waktunya pernah lah paling seminggu lalu. Oh. Jadi tenaga kerja yang kita gunakan di proyek perbankan ini juga tenaga kerja yang terbiasa bekerja di bank-bank gitu, Bu. Jadi kalau kita, ya itu lagi kembali kepada tenaga ahli, walaupun mereka tenaga kerja, tapi kita termasuk ahli di bidangnya gitu ya. Mereka Mm-mm. ahli di bidangnya. Jadi kalau mereka yang terbiasa kerja di perbankan, mereka akan Mm-mm. tahu speednya seperti apa. Mm-mm. Bahkan kalau memang harus terpaksa kita lakukan, kita akan lakukan sistem 3 shift. Seperti itu, Bu. Oh, jadi selama 24 Ya, jam full ya, Pak, ya. Jadi iya betul, betul. shift-shiftan Rolling terus gitu rolling. kan ya. Ya, itu kalau memang di waktu-waktu mendesak, kalau sudah Oh. mendekati ternyata banyak perubahan, sementara waktu Mm-mm. harus tercapai. Mm-mm. Biasanya di Mandiri mereka tidak bisa mengundurkan waktu untuk bahasanya Mm-mm. online ya. Mereka mau online Iya. untuk itu nggak bisa dimundur karena sudah serentak seluruh Indonesia gitu. Oh. Jadi memang agak sedikit berjibaku kita. Itulah bagaimana kita memanage itu yang paling penting. Makanya kalau di proyek-proyek yang berdurasi pendek ini sangat-sangat penting manajemen proyek. Jadi kalau kita tidak bisa mengidentifikasi kendala apa yang Mm-mm. dihadapi, kalau kita berjalan mengalir saja, pasti akan kendala akan terjadi. Sudah pasti Iya, akan terlambatan gitu. Begitu, Bu. harus mikir cepat ya, Pak, ya. Bagaimana? Betul, Tapi emang dari betul. awal emang di set emang untuk 24 jam nggak, Pak? Dari awal. Mungkin sebelum ada kendala langsung di set 24 jam atau eh pada saat ada kendala enggak. baru di set. Enggak. Kalau 24 Mm. jam itu kalau ada kendala. Kalau nggak ada Oh, kendala kita 2 shift aja. dua shift aja. Jadi nanti ya sampai jam 10 malam. Berarti kan 2 shift ya. Mm-mm. Itu Mm-mm. sudah tercover semua. Tetapi kalau begitu ada Mm. perubahan yang signifikan, ya mau tidak mau kita harus adakan 3 shift. Berarti penambahan tenaga Oh, kerja. Kan nggak mungkin kita pakai tenaga kerja yang ini lagi gitu. iya, Jadi mereka tiga iya. shift dengan orang yang berbeda gitu. Hmm. Ya, jadi memang agak sedikit spesifik. Makanya Mm-mm. tertarik untuk mengangkat tema ini. Kalau mungkin durasi panjang, gedung-gedung bertingkat itu udah ini ya, udah Udah sering biasa kawan-kawan ya, Pak, ya. menghadapi. Ya, tapi bagaimana menghadapi di perbankan? Barangkali nanti ketemu, ya paling tidak kita punya gambaran bagaimana menghadapi dan Iya. menyelesaikannya gitu loh. Ya, terima kasih banyak. Baik. Jadi ada Ya, pertanyaan lagi dari Pak Ri. Izin bertanya ya. untuk prosedur evaluasi. Nah, pada proyek swasta dan bagaimana Hmm. jika terjadi keterlambatan dan adakah perubahan item jika material tidak ada, Pak? Seperti itu. Oh iya, iya iya, benar. Gini, di perencana kadang mereka mengeluarkan spek Mm-mm. material kita anggaplah contohnya keramik lah ya, granit, Mm-mm. granit, granit mungkin mereka mengeluarkan yang kita anggaplah apa ya mereknya Roman lah misalnya granit Roman ya kan. Ternyata di kode itu kan tidak ada. Nah makanya kita lakukan koordinasi dengan pihak Bank Mandiri dalam hal ini, terus dengan pihak perencana, pengawas. Kita kan ada grup biasanya, kita buat grup ya, grup perencana, grup proyek ini setiap proyek itu ada grup yang kita buat. Di situ kita koordinasi bahwa kita sampaikan alasannya kalau memang material tidak ada. Nah, nanti kalau memang ternyata di lapangan mereka akan bantu cari, kalau ternyata tidak ada, maka akan kita ganti dengan yang setara gitu loh. Seperti itu, yang setara. Jadi tidak tidak juga mesti oh harus A, ternyata material nggak ada, gimana caranya harus ada? Enggak begitu juga. Yang penting kita memiliki kualitas yang sama, setara, kualitas model apa namanya? Paling ya kita cari yang mungkin agak agak sedikit berbeda warnanya, tapi lebih mengarah, lebih mendekati Mm. gitu. Begitu, Bu.
Tapi kecuali kalau yang tadi Bapak bilang biru mandiri itu kan tidak Iya, bisa itu diganti tidak kalau bisa. seperti itu. Itu tidak bisa. Kalau biru mandiri tidak bisa. Biasanya juga begini, tetap juga kalau memang Heeh, di pasaran memang kosong tidak ada, akan iya. lain lagi ya. Kita kan buat lagi Mm-mm, itu kita sampaikan. Kalau dari pihak pemberi pekerjaannya tidak bisa apa namanya. Jadi memang di perbankan ini mereka sudah mengadakan hubungan kerja. Jadi mm-mm, dengan dengan pabrik-pabrik sehingga merek-merek khusus mereka kan tidak bisa ditiru orang yang lain. Jadi memang mm, peruntukannya khusus untuk mereka. Tapi biasanya selama ini belum pernah lah sampai terlambat sampai berbulan-bulan sih enggak. Paling-paling material kalaupun ada paling seminggu. mm. Biasanya sebelum mereka mengadakan tender, mungkin kalau ada rencana tender pekerja mungkin agak banyak di tahun ini, misalnya dari jauh-jauh hari mereka sudah kontak ke sana. Karena pasti akan ke sana satu. Karena pembuatnya cuma satu gitu loh, Bu. Jadi Oh, mau nggak mau kita ke sana semua gitu. untuk seluruh Indonesia ya. Semuanya di Jakarta untuk Seluruh. seluruh Indonesia. Iya, iya betul. Semuanya di situ. Makanya kalau ACP lah yang paling agak sedikit Iya, krusial ya. Makanya iya. birunya namanya biru mandiri gitu kan. Baru mandiri. Itu yang di Papua juga mungkin perjalanannya lebih jauh lagi mungkin ya Pak ya. Lebih jauh lagi. Tapi pasti Lebih jauh. menyesuaikan lah dengan anggaran Iya. biaya ya. Kita kan pasti berhitungannya di situ gitu lah. Mm-mm. Iya. Terus saya bacakan pertanyaan selanjutnya dari Pak Dr. Marhaban. Bagaimana mengatur strategi CPM berkaitan dengan persen salary dibanding dengan menekan harga, tidak loss biaya, dan akibat dari crash action tiap tim keberhasilan sesuai dengan kontrak, Pak. Bagaimana Ya, strategi ya CPM itu. ini? Ya, jadi pengaturan itulah perlunya kita menempatkan orang-orang yang memang ahli di bidangnya ya. Jadi kita kan punya tim yang memang khusus untuk mengenai masalah tim schedule, terus yang manajemen proyek. Kita punya tim tersendiri. Nanti mereka lah yang akan mengatur bagaimana mengelola proyek ini agar apa namanya tidak saling menghalangi gitu ya, tidak saling sehingga apa yang goalnya adalah bagaimana proyek itu bisa tercapai atau selesai dengan waktu yang telah ditetapkan. Jadi mutu, biaya Oh, dan waktu. waktu itu kuncinya. Itu kuncinya. Jadi memang kita di Project Mandiri ini kita siapkan tim-tim karena persaingan kita juga berat untuk tender-tendernya. Jadi kalau kita tidak bisa mengevaluasi, tidak bisa memaparkan ke mereka, itu agak sedikit sulit kita dalam proses pelaksanaannya. Gitu, Bu. Hmm. Terima kasih banyak Pak Veno. Ini selanjutnya dari Pak Abdul Aziz. Nih, saya melihat dari schedule tadi, waktu akhir pekerjaan terjadi keterlambatan sekitar 15. Nah, oh ini mungkin deviasi maksudnya ya Pak ya. Betul, Bagaimana deviasi kiat-kiat ya. yang Bapak lakukan sehingga keterlambatan tersebut dapat dimaklumi oleh Bank Mandiri, sehingga tidak dilakukan semacam penalti, dan bagaimana Bapak mengatasi sehingga keterlambatan tersebut dapat ditutupin? Gitu. Ya. Ya, memang dalam proses pelaksanaan di schedule itu kita lihat ya ada deviasi Mm. sekitar berapa 15% ya. 15% tadi. Ya, ya kita mengirimkan surat ke Mandiri bahwa apa yang menjadi kendala kita. Kebetulan kendala di situ adalah material finishing ACP. Dan kita kirimkan juga surat bukti kita sudah melakukan pesanan inden dari jauh hari. Begitu. Nah, prosesnya nanti follow up-nya dibantu mereka langsung ke pabrik. Jadi masalah-masalahnya kan bisa teratasi. Jadi eh, selalu ada solusi sih sebenarnya untuk pekerjaan. Tinggal kita bagaimana kita memanage saja ya, mengatur, mengelola mana hal-hal yang harus kita mendapat penanganan yang khusus. Jadi kita sampaikan Pak, kita sampaikan surat, kita bersurat ke pihak Mandiri bahwa kita terjadi kenapa mati. Mereka juga akan bertanya, ini kenapa deviasi? Kan mereka akan bertanya seperti itu. Kita sampaikan. Terus kita kirimkan surat order kita bahwa kita sudah pesan dari jauh hari. Tinggal proses pengiriman yang bermasalah karena dari Jakarta ke Jambi itu butuh waktu sekitar 4 hari pengirimannya. Mereka kan truk nggak bisa cepat ya, lama Iya. mereka. Nah, jadi kita lebih membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait di proyek itu dari Bank Mandirinya, dari konsultan pengawas, termasuk konsultan perencana, gitu, Bu. Oh, tapi memang kalau terlambat, kemarin tadi Bapak cerita ada yang pernah terlambat sekitar 1 minggu ya, 5 harian nih. Itu Iya. ada penaltinya Pak, memang Pak. Selama selama itu bisa dijelaskan dan memang Mm-mm. akibat keterlambatan itu dikarenakan oleh ini bisa dibilang post major nggak begitu ya. Memang kondisi lapangannya atau kondisi market tidak ada,
mereka juga bisa memahami. Tetapi Hmm. akan berbeda keterlambatan pekerjaan yang dilakukan, sementara material tercukupi, Hmm. semuanya onsite di lapangan, tapi masih terlambat, kita akan pasti kena penalti. Oh, bergantung Jadi dari itu, apa yang menyebabkan iya, dari keterlambatan tersebut ya Pak ya. betul. Hmm. Apa yang menyebabkan keterlambatannya? Begitu. Oh, oke, terima kasih banyak Pak. Ini dari Pak selanjutnya dari Pak Ahmad Munaji. Tadi dijelaskan pemesanan material dilakukan setelah ditetapkan pemenang. Nah, tidak menunggu SPK. Ini Pak, ini kan beresiko Ya. nih. Seandainya SPK-nya ditunda atau material di-reject ini bagaimana nih Pak? Tapi gini ya, iya iya ini memang agak sedikit ini ya. Kalau Iya, pegangan kita adalah beresiko. SPK sebenarnya. Iya. Tapi gini Pak, karena kita ini kan sudah rekanan lama di Heeh. mereka ya, karena di rekanan di BUMN ini kan rekanan terbatas gitu loh. Mm-mm. Jadi kalau bahasa mereka itu rekanan rekanan terseleksi gitu ya. Jadi proyek-proyek tender pun yang kita kerjakan ya memang kita melalui proses pendaftaran, tidak dilakukan seperti proyek-proyek pemerintah kan terbuka ya Bu ya. Mm-mm, Jadi mm-mm. agak agak sedikit berbeda. Ya, memang langkah itu harus kita ambil. Kalau kita tidak ambil, kemungkinan terlambat pasti terjadi. Kalau kita menunggu SPK, prosesnya panjang. Sementara kita, begitu kita menang, waktu sudah berjalan gitu loh. Jadi begitu kita ditetapkan sebagai pemenang, itu waktu sudah berjalan. Jadi kita harus bergerak. Jadi bahasanya kalau kita tendernya nanti, misalnya kita tendernya di Palembang misalnya, terus proyeknya di Jambi, kita kontak. Begitu kita menang, kita langsung kontak ke kantor. Segera order material gitu loh ini. Hmm. Material ini A B Z C D itu yang paling paling krusial harus kita siapkan gitu. Jadi kembali lagi ya apa ya? Ya memang harus langkah itu harus kita ambil supaya waktu time schedule-nya bisa terpenuhi. Kalau nggak itu kita pasti akan gagal di proyeknya gitu loh. Mungkin sudah Agak karena susah menjawabnya kalau yang begitu berkali-kali, sebenarnya. iya. Mungkin karena mungkin dari Pak Veno juga sudah berkali-kali melakukan hal yang Betul, sama. Jadi sudah tahu di betul, mana yang apa namanya yang kritikal tadi itu sudah betul, dilakukan. Dan dari pihak Mandiri sudah mempercayakan juga ke Pak Veno mungkin ya Pak ya. Apa namanya betul, pemenangnya betul. kan Pak Veno seperti itu Ya, mungkin Pak. Terima kasih betul. banyak Pak. Ini selanjutnya dari Pak Yufirman ini. Pak Veno apa yang menyebabkan proyek mangkrak Pak biasanya Pak menurut Pak Veno nih Pak? Kalau proyek mangkrak sebanyak ya. Pertama ya ini banyak nih faktor mangkrak. Di proyek mana dulu nih? Kalau di proyek Mandiri jarang sih mangkrak ya. Kemungkinan di kita anggap proyek yang lainnya seperti biaya lah. Kalau biaya pasti. Jadi kalau kontraktornya, main konnya mungkin dananya tidak memperhitungkan ya pasti akan mangkrak ya kan. Kalau mangkrak itu ya memang dari pembiayaan. Hmm. Kalau jarang proyek mangkrak karena keterlambatan kan enggak. Memang dari biaya. Karena biaya yang tidak tercover mungkin sistem penagihannya misal di 50%. 50% baru tidak ada DP baru bisa kita tagih. Nah, selama selama main kontraktor ini tidak bisa menyiapkan dana 50% sampai penagihan ya pasti akan mangkrak proyeknya. Jadi pembiayaan. Kalau menurut saya pribadi itu pembiayaan. Pembiayaan akan Hmm. menyebabkan pekerjaan itu mangkrak gitu loh. Di samping faktor-faktor lain ya, mungkin perubahan desain, bentuk yang secara secara apa namanya, secara Signifikan. iya signifikan, tapi saya rasa enggak lah begitu ya. Rata-rata kalau saya perhatikan, saya pelajari termasuk di Jambi dan proyek mangkrak itu selalu terkait masalah biaya gitu. Ada Iya. apa di Jambi yang proyek yang mangkrak yang sampai bertahun-tahun berpuluh-puluh tahun akhirnya nggak dilanjutkan lagi tuh Pak? Kok di Eh, Jambi? banyak juga Bu. Hmm. Banyak juga proyek. Ya, pertama ya masalah biaya lah. Rata-rata di proyek-proyek itu kalau sudah tersandung masalah ya pasti Hmm. akan terhenti juga ya. Kan Hmm. balik-balik kan biaya juga kan akhirnya. Iya. Nah, karena biayanya yang sudah dikeluarkan ya tentu kalau di pemerintahan harus berhitung lagi harus masuk kembali ke Hmm. anggaran kan gitu ya. Tapi kalau di Gimana Pak swasta, proyek? kalau di swasta sih saya lihat agak jarang ya yang mangkrak Hmm. proyek-proyek. Karena memang kita Karena banyak bermain bermain di BUMN selama ini heeh. masih berjalan semua ya. Tapi nggak tahu nih dengan yang akan datang seperti apa ya, dengan efisiensi anggaran Si biaya kita ini anggaran. sekarang. Iya. Oh, berarti Gitu. di sana rata-rata malah proyek pemerintah ya Pak yang mangkrak bukan swasta ya? Iya, ada beberapa proyek lah yang Hmm. mangkrak. Kalau di swasta malah berjalan lah ya. Karena Oh, mungkin karena dari sudah segi diperhitungkan ya semuanya sudah dipertimbangkan, di ini kan lah ya sehingga semuanya bisa Hmm. berjalan sesuai dengan rencana gitu. Hmm. Makasih banyak. Ini selanjutnya dari Pak Sony.
Mohon izin bertanya Pak, bagaimana menyikapi permintaan owner dan konsultan pengawas yang selalu ganti gambar nih, atau spek pekerjaan yang tidak sesuai Ini nih, gambar, atau BQ yang ya, disepakati nih, yang mengakibatkan ya ini, keterlambatan waktu? ini yang menyusahkan yang seperti ini nih. Jadi ini balik lagi ke kesepakatan awal. Hmm, Ini yang paling penting. Jadi bagaimana pekerjaan itu sebelum kita melaksanakan pekerjaan itu harus ada kesepakatan awal. Artinya di dalam kontrak kerja itu harus detail gitu loh. hmm, Harus jelas apa pekerjaan. Apakah di situ dijelaskan bahwa tidak boleh melakukan perubahan-perubahan. Itu bisa dituangkan di dalam perjanjian sebenarnya. Itu untuk menyelamatkan kita juga gitu. Kalau kita tidak membuat batasan-batasan, yang terjadi apa? Ya itu perubahan terus. Apalagi ini banyak terjadi di proyek-proyek pribadi. Ini hmm. paling sering ini terjadi. Rekan-rekan kita nih ya, waduh, kadang nggak habis lihat gambar, wah berubah gitu kan. Padahal dampak perubahan itu kan luar biasa bagi Iya, iya, kontraktor. iya benar. Jadi saya rasa mungkin kalau ini lebih lari ke legalitasnya Kontrak. ya, ke ya, kontrak kerja. Bagaimana kita mengcover kontrak itu supaya bisa mengamankan, dalam arti kata ya, mengamankan kita sebagai pelaksana pekerjaan agar tidak terjadi perubahan-perubahan yang signifikan. Tapi kalau hanya perubahan-perubahan mungkin dinding catnya diganti ya itu kan lain cerita ya, kan tidak berubah Hmm, secara signifikan kan. Selama perubahan itu masih bisa ditoleransi dan bisa dikabulkan ya nggak apa-apa. Tetapi kalau sudah berubah secara signifikan, misalnya perubahan apa namanya dari atap lah, atapnya awalnya pakai multi roof misalnya, lama terus dia hmm, jadi atap yang apa namanya, yang apa bahannya model aspal gitu, tentu kan beda iya, jadinya kan. Terus terus dengan biaya yang biayanya. sama, Heeh. ya biaya yang sama. Ah ya itu harus dikunci di di apa di perjanjian lah kontrak kerja. Ah. Iya. Tapi kalau yang kemarin Bapak, yang, kemarin proyek mandiri itu, apakah ada klausul di kontraknya Pak, bahwa, owner itu boleh melakukan, Ada, ada. permintaan? Oh Ada. ada. Jadi gini, jadi Oh, kita ada klausul yang bunyinya begini mhm, kira-kira. Jadi setiap pekerjaan mhm, perubahan harus mendapat mhm, persetujuan dari ada area, ada wilayah, gitu kan. mhm, Apabila mereka menyetujui, kita baru bisa laksanakan. Jadi kita bisa melakukan nanti adendum ya. Itu mhm. ada di klausulnya ada bahwa ada pekerjaan Mhm. tambah kurangnya ada di situ. Yang sering terjadi yang kasus seperti ini kan di pribadi, Bu. Ini yang paling Iya, banyak. karena Saya tahu nih, ini paling banyak yang terjadi di pribadi. apalagi Jadi yang cuma harus hanya kuat kita saja. Betul betul. apalagi kalau ini bikin rumah mungkin ya PMB yang paling banyak Iya, rumah pribadi ini paling pribadi banyak. terus nggak tambah Kalau kurangnya. kalau saya sarankan begini, kalau kita Mhm, mengerjakan proyek-proyek yang sifatnya pribadi beda ya. Kalau mhm, pemerintahan kan aturannya kan jelas ya, mhm, kontraknya jelas. Di BUMN juga kontraknya jelas ya kan. Tapi kalau di pribadi, kalau saya sarankan lebih baik kita menggunakan perjanjian kontrak itu dibuat di notaris gitu. oh, Dinotariskan. Jadi biar mengamankan, mhm, jadi pihak pihak konsumen aman, di pihak kita pelaksana mhm, juga aman gitu loh. mhm, Jadi tinggal kita perkuat di klausul-klausulnya boleh dan tidak berubah. Kalaupun boleh batasannya apa, kan gitu. Kalaupun tidak, kita juga nggak boleh terlalu kaku, ya nggak boleh juga, kan gitu. Kira-kira perubahannya apa? Kalau hanya, ya itu saya bilang, kalau hanya mengganti cat warna kuning jadi hijau kan nggak ada masalah gitu loh. Selama mereknya sama, kan gitu. Jadi sebaiknya kalau yang sifatnya pribadi, libatkan notaris untuk pembuatan kontrak kerja gitu. agar berkekuatan hukum juga ya Pak ya, kita Betul. Betul, tuliskan. biasanya kalau di proyek-proyek pribadi itu sering Mhm, kendalanya di akhir. mmm, Di akhir ini sering bermasalah gitu kan, tidak mhm, sesuai atau apa. Nah, ini sering kendala atau pengen di akhir sudah selesai minta berubah. Nah, itu yang iya, paling sering. Tetapi kalau kita libatkan notaris kan sah secara hukum ya. mhm, Jadi kita punya 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 landasan hukum yang kuat gitu loh. mhm, mhm, mhm. Terima kasih, Pak. Selanjutnya dari Pak Yangga nih. Izin bertanya, Pak, untuk pekerja seperti mandor, tukang, harus dicari orang yang sudah berpengalaman. Apakah pernah menghadapi kesulitan mencari tenaga kerja pada pekerjaan yang telah Bapak kerjakan? Apakah tenaga kerja tukang didatangkan dari luar pulau seperti Pulau Jawa seperti itu, Pak? Oh iya,
Tenaga kerja hampir semuanya dari Jawa ya. Dari Jawa, Hmm. ada Jawa Barat, ada dari Semarang, ada dari Cirebon, tenaga kerja. Dan memang tenaga kerja yang kita gunakan, memang mereka sudah terbiasa bekerja di yang dengan durasi pekerjaan sistem cepat gitu ya. Jadi memang ada khusus-khususnya. Mungkin di setiap daerah itu kan memang ada orang yang khusus untuk pekerjaan. Seperti contohnya pekerjaan pekerjaan yang halus-halus ya, seperti pekerjaan finishing. Kita lebih banyak mungkin dari Jawa Barat ya kan. Mereka sudah terbiasa dengan kualitas pekerjaan yang halus. Kemudian kalau mungkin pekerjaan yang agak sedikit butuh waktu cepat seperti saluran, itu kan ada dari daerah lagi mungkin di Purwakarto kan lebih cepat. Jadi kita harus bisa juga melihat situasi ya kondisinya, mengklasifikasikan kira-kira model atau seperti tukang seperti apa yang kita butuhkan. Untuk tenaga kerja sampai saat ini kita dari Jawa semua, dari Jawa Barat, dari Semarang, terus dari Cirebon, itu Hmm. tenaga-tenaga yang kita gunakan sampai sekarang. Tapi pernah nggak mengalami kendala Pak untuk mencari tenaga kerja gitu? Eh, ya pastilah, pasti ada kendala. Itu pada saat proyek itu sedang berjalan bersamaan ya. Ada proyek yang Hmm. berjalan sedang, misalnya ada 3-4 pekerjaan bersamaan. Hmm. Nah ini kan agak kesulitan. Tapi biasanya kita siasati itu begini. eh Ya itu, kita manajemen proyek ini kita coba atur. Jadi di mana posisi proyek yang berdekatan, mana pekerjaannya yang bisa di apa dibuat secara bersamaan. Kalau memang tidak ada tenaga kerja, mungkin orang finishing di sini belum butuhkan finishing, di sini kita tarik ke sini untuk finishing. Jadi kemampuan untuk mengatur manajemen Hmm. manajemen di lapangan ini yang paling 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 harus harus kita kuasai benar-benar supaya tidak terjadi keterlambatan atau kegagalan proyek gitu. Gitu. Tapi kalau misal ada kendala terus kita harus 3 shift di tempat satunya lagi tuh, nah bagaimana nih Pak kita cari orang-orang untuk yang shift ketiga ini Pak? Biasanya Pak. Ya, gini. Biasanya dari mereka-mereka juga ya. Mereka kan Oh. biasanya nih kalau tukang-tukang ini mereka Ah, kan banyak sistemnya sistem ah. keluarga. Jadi satu keluarga Mm-mm. satu proyek. Jadi mereka Oh. biasanya iya. Makanya kita tahu dari daerah tertentu yang mana yang ya itu saya bilang di Cirebon misalnya, apa di Jawa Barat, di Purwakarta. Nanti kita kontak ke sana. Biasanya ada link dari mereka juga lah untuk pekerjaan-pekerjaan. Kalaupun harus menggunakan yang sifatnya lokal, itu mungkin yang tidak spesifik gitu ya, pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian yang secara spesifik gitu. Khusus. Jadi bisa kita perbantukan seperti itu. Jadi supaya progres lapangan ini bisa tetap tercapai gitu. Terima kasih banyak Pak. Sebenarnya Ya. dari Pak Nur Faiz nih, bagaimana melanjutkan proyek yang mangkrak karena permasalahan waktu atau time schedule yang disepakatin tidak bisa ditepatin kontraktor dengan alasan harga menawar terlalu rendah atau ada kenaikan harga yang signifikan nih. Bagaimana nih Pak untuk melanjutkan proyek ini? Eh, Mungkin ini kita nggak ini ya, kita nggak bicara Mm-mm. di Mandiri nih ya, kita bicara di case yang lain gitu ya untuk pekerjaan. Kalau untuk proyek mangkrak, yang jelas kalau harganya terlalu rendah, nah ini pada saat kita penawaran kan harus kita kaji dulu itu bagaimana penawaran kita. Kita harus evaluasi dulu. Harga itu kan tidak lepas dari apa namanya material ya, material dan tenaga kerja, terus kondisi lapangan. Nah ini yang perlu kejelian kita sebelum melakukan penawaran harga. Ini harus kita pahami. Jadi nggak boleh kita yang penting menang. Nah ini yang nggak boleh. Jadi harus kita pelajari, kita pahami dulu kondisinya, baru kita masukkan penawaran harga supaya tidak terjadi mangkrak itu gitu kan. Nah, terus kalau itu proyek itu sudah mangkrak, nah terus akan dilanjutkan. Nah, ini tentu akan kita harus bicara dulu ya. Harus dibahas dulu. Biasanya kalau sudah mangkrak harus melibatkan lagi ya, perencanaan lagi. Kalau apalagi kalau mangkrak sudah lama harus ada tim ahli bangunan dulu, kelayakan bangunan lagi, Iya. layak apa tidak bangunan itu dilanjutkan, kan gitu kan ya. Mm-mm. Nah, jadi memang tidak semudah itu juga kalau kita melanjutkan melanjutkan proyek yang sudah Proyek. mangkrak. Banyak harus struktur harus kita cek semuanya. Maka kalau memang proyek itu layak untuk dilanjutkan, baru dilakukan penghitungan. RAB berarti kan penghitung ulang lagi anggaran biaya. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan lagi proyek itu sampai selesai 100%. Gitu. Jadi kemampuan kita mungkin dalam menghitung anggaran biaya ini sangat menentukan juga supaya tidak terjadi ya harga itu. Kalau terjadi kenaikan harga diakibatkan oleh ekonomi kan akan berbeda masalahnya.
Apakah terjadi karena krisis ekonomi, krismon, misal krisis ekonomi ya, terus terjadi kenaikan harga. Biasanya kan ada penyesuaian kalau itu seperti itu. Tetapi kalau mangkrak karena kesalahan kita dalam perhitungan, ini kan menjadi risiko kita sebagai kontraktor gitu loh, penawar. Begitu Bu Filki. Iya, terima kasih. Tapi ada nggak Pak proyek mangkrak lalu dilanjutkan yang pengetahuan Bapak ini Pak? Pernah loh Pak Kebetulan, mangkrak. Heeh. ya kebetulan sekarang ada salah satu proyek kita, bukan Mm-mm. proyek kita lah di Provinsi Jambi, ada satu proyek Mm-mm. saya tidak sebutkan lah ya, ada proyek yang akan dilanjutkan. Ini proyek ini sudah tidak mangkrak mungkin sekitar 4 tahun mungkin ya, 4 tahun dan sekarang akan dilanjutkan lagi. Nah sekarang sedang turun tim survei, tim kajian Oh, kan kajian ya, kita harus kajian dulu iya. ya, Mm-mm. apakah layak atau tidak dilanjutkan. Ini Oh, sedang ada di Jambi, tapi saya tidak bisa sebutkan proyeknya. Itu lagi dalam proses apa namanya evaluasi ya, apakah evaluasi. Mm-mm. apakah bisa dilanjutkan, kan harus ada kajian-kajian gitu ya. Mm-mm. Struktur bangunannya seperti apa, apakah masih bisa apa tidak gitu loh. Mm-mm. Ada. Sekarang sedang 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 apa sedang berjalan prosesnya. Kemarin kalau nggak salah sudah ditenderkan juga. Lumayan juga Oh, tendernya itu. vendor Lumayan kontraktornya juga. ya Pak ya. Ini konsultan, konsultan Oh, itu. konsultan Berarti kan ya, perencananya dulu. Oh, ya konsultan ini kan. Ya, jadi mereka kajian teknis. oh kajian. Berarti Eh, diulang lagi ya desainnya kemungkinan diulang. berarti seperti itu Pak. Iya, Oh, apakah karena saya lihat juga gedungnya tidak heeh, heeh. diamankan ya. Begitu mangkrak dibiarkan saja kan, harusnya kan kita datang Iya, bersih-bersih kan, harus iya, iya, ditutup iya, iya, gitu kan. iya benar. Nah, ini terbiarkan saja begitu hingga berkarat. Nah, ini kan perlu kajian-kajian lagi layak dan tidak Iya, untuk dilanjutkan gitu. dilanjutkan. Iya, biasanya pondasinya apakah sudah Iya, layak atau tidak? Biasanya paling ini ya Pak pondasinya itu. iya betul. Eh, Dari saya lanjutkan dari pertanyaan dari Pak Adi nih Pak. Mohon dijelaskan apabila ada perubahan jumlah atau posisi instalasi stop kontak atau lampu atau material MEP lainnya, bagaimana cara menyiasatinya Pak? Nah, karena erat kaitannya jika perubahan letak pasti ada perubahan wiring kabel ataupun panel listriknya. Terima kasih Pak. Ya sebenarnya ini masalah yang paling sering terjadi sebenarnya ya. Tapi mitigasi resiko itulah yang harus kita kaji dari awal ya, harus kita pahami. Balik lagi bagaimana kita melakukan komunikasi, komunikasi yang baik dengan tim perencana, ya kan, tim pengawas, sehingga perubahan itu sebisa mungkin bisa dihindarkan gitu loh. Kalau apa namanya, kalau fungsi dan kebutuhannya sama, hanya karena masalah estetika sedikit, ya mungkin bisa disampaikan bahwa itu tidak perlu dilakukan perubahan. Kecuali misalnya memang anggaplah kabel jaringan instalasi itu tidak bisa melewati itu karena anggaplah di situ bangunan yang lain gitu kan, ada yang memang tidak bisa dilewati. Kita akan bicarakan, coba bicarakan dengan tim perencana, tim pengawas, termasuk user. Kira-kira seperti apa langkah-langkah harus diambil. Karena perubahan apapun itu tidak bisa dihindari. Banyak sedikit mesti ada perubahan-perubahan terjadi dalam proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Jadi komunikasi ya, makanya kita harus membangun komunikasi yang baik, yang paling penting. Laporan, jangan lupa bahwa setiap laporan-laporan yang kita, laporan harian, laporan mingguan, itu penting gitu loh, jangan sampai tidak dikerjakan. Karena dari situ kita bisa melihat kan kendala-kendala apa yang kita hadapi di lapangan. Sehingga kita bisa mencari solusi, langkah apa yang paling tepat yang bisa kita ambil untuk menyelesaikan proyek ini sesuai dengan rencana, sehingga tidak keluar dari time schedule yang sudah ditetapkan gitu. Iya, gitu. Terima kasih banyak Pak. Ini ada yang resen dari Pak Hadirin. Silakan Pak Hadirin mau Iya, bertanya silakan langsung Pak. ke Pak. Oke, Silakan terima Pak. kasih Mm-mm. Ibu Moderator, Mbak Wilki, dan Iya. Pak narasumber, Pak Vino. Mungkin Ya, yang saya tanya, saya hadirin, Mbak, dan saya sebagai TH HSE K3 ya. oh Mungkin ya, yang saya tanyakan kaitannya dengan K3. Jadi dengan oh proyek ya. yang pendek ini, kadang-kadang suka kontraktor bandel untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan konstruksi. Betul, Karena betul, betul. mereka harus ikut, harus bikin dokumen Ya, perencanaan RKK sesuai dengan ya, peraturan terbaru PUPR ya Pak.
Iya, Nah, betul. kadang-kadang suka udah yang penting asal bikin gitu, apalagi Ah, bandel gitu kan. Belum ah, implementasi di lapangannya, belum laporan-laporannya yang begitu ribet gitu loh. Apalagi iya. proyek-proyek kecil juga gitu kan. Nah, Iya. strategi apa sih yang kira-kira yang diperlukan atau perlu diterapkan untuk mengatasin ya misalkan ada kontraktor yang bandel gitu loh untuk mengerjakan ini. Kadang-kadang kontraktor juga untuk efisiensi biaya tidak merekrut Menekan ya. tenaga ahli Ya. K3 yang akhirnya tidak bisa bikin laporannya gitu. Ya. Eh, Yang kedua pertanyaan masalah ke lingkungan. Biasanya dokumen lingkungan itu mempersyaratkan ke pegawai lokal ya. Kurang lebih ya biasanya Hmm. 30% lah tenaga lokal Ya. yang harus direkrut dari situ minimal gitu. Nah, Ya. kadang-kadang tenaga lokal belum mempunyai keahlian ya seperti yang tadi diceritakan ya terpaksa tidak memenuhi syarat Standar dari ya. dokumen lingkungan itu. Nah, Ya. itu gimana mengatasinya ini? Berarti kan tidak memenuhi standar atau peraturan itu, Pak. Nah, ya karena biasanya sih nanti ribut di kemudian hari dari masyarakat setempat untuk minta dikerjaan ini, tapi kadang-kadang nggak mempunyai keahlian yang untuk di bidang. Itu Pak, terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Pak Adirin. Baik, yang pertanyaan pertama ya, bagaimana untuk kontraktor-kontraktor yang nakal gitu ya. Jadi ini kembali lagi ke apa namanya? Kembali lagi ke kontraktornya ya, yang pelaksana pekerjaan. Kalau kita selama ini kita tetap menerapkan K3. Karena sebagai syarat persyaratan, apalagi di perbankan mereka mereka minta memang. Karena standar mereka punya standar memang harus ada K3 dari mulai proses pengerjaan sampai pelaksanaan pun mereka tetap berjalan SOP-nya ya, SOP-nya tetap berjalan semua. Jadi kalau di perbankan hampir tidak mungkin kita tidak menggunakan K3 gitu. Jadi sistem keselamatan kerja tetap diterapkan karena itu standar baku yang harus di apa yang dilakukan oleh kontraktor dan itu juga persyaratan yang diminta pada saat proses tender nanti. Jadi harus lengkap semuanya. Jadi kalau kita menggunakan oh ini yang tidak sesuai dengan klasifikasi, oh tidak. Karena di BUMN agak sedikit lebih ketat ya untuk proses-prosesnya. Memang dari awal sampai akhir itu memang diteliti semua. Jadi selama ini kita laksanakan semuanya sesuai dengan standar, SOP, K3-nya semuanya berjalan. Terus dari pihak user dari Bank Mandiri mereka juga minta. Dan itu harus menjadi persyaratan dalam proses tender sampai untuk mendapatkan proyek gitu. Kemudian terkait dengan tenaga lokal tadi ya. Betul, betul sekali Pak. Ini kalau secara aturannya ya memang kita harus melibatkan orang lokal. Kita tetap melibatkan orang lokal, tapi tidak di bagian-bagian yang sifatnya memang memiliki spesifikasi yang khusus gitu Pak. Seperti kami di Bank Mandiri kemarin ya, kami kerja di tambang emas. Itu kan ada pekerjaan kerangkeng ya, kerangkeng besi di ruang seperti di ruang apa di genset belakang ya, di genset terus ada pekerjaan apalagi ya, seperti pekerjaan besi-besi lah yang sifatnya pengelasan. Nah, jadi kita gunakan orang lokal. Kita ambil mereka, kita arahkan, nanti ada tim kita. Jadi tetap memang agak sedikit agak butuh effort sedikit, Pak. Kita agak maintain-nya agak berat memang kan. Beda beda kan. Iya Tapi Pak. ya tapi tidak bisa. Ini harus kita lakukan. Karena kalau tidak seperti Pak bilang itu akan jadi masalah. Oh, ini kok tenaga lokal tidak digunakan. Jadi tetap kita gunakan, tetapi tetap agak sedikit ekstra dalam pengawasan. Jadi masih kita gunakan Pak di perbankan rata-rata begitu karena memang lokasi kita kan jauh-jauh. Tetapi kalau untuk yang memiliki keahlian khusus itu tidak bisa Pak, mau tidak mau kita harus mengambil dari luar. Jadi sifatnya hanya pekerjaan-pekerjaan yang memang bisa dikerjakan dan bisa diarahkan begitu Pak. Begitu Iya Pak Pak. Adirin. Iya, ya itu strateginya Pak yang perlu kita apa namanya perlu di-share lah strateginya untuk ya menghadapi kadang-kadang masyarakat demo gitu kan. Ya, Gitu. betul betul. Kadang-kadang malah kalau di- dipaksakan menggunakan masyarakat lokal malah kerjanya jadi terhambat kayak gitu. Nah, Ya, itu yang betul. Betul betul. Apalagi daerah-daerah tertentu ya Pak ya, yang memang waduh, ada daerah-daerah tertentu pekerjaan kalau perlu harus semuanya dari situ. Nah, ini agak menyulitkan sih. Nah, ini kembali lagi mungkin
kalau kita mengerjakan proyek misalnya di satu lokasi, nah kita akan berkoordinasi dengan pihak keamanan dulu. Apakah mungkin dari Kapolseknya di sana kita koordinasi, atau mungkin dari tim KRT atau apa, kepala desa biasanya kan gitu kan. Kita koordinasi minta pengamanan. Karena kita memang siapkan juga lah untuk budget-budget hal seperti itu Pak ya. Itu kan Iya, tidak bisa dihindari ada yang tambahan seperti itu. budget kan? Oh, betul. Begitu Pak. Ya, oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak ya. Ya, terima kasih Bu Ya, Moderator, silahkan terima dilanjut. kasih banyak Pak hadirin. Eh, ini mungkin saya langsung bertanya dari yang sudah masuk di kolomnya dari Pak Istanto nih Pak Istanto Raharjo. Mohon izin bertanya, untuk aturan extension of time terutama terkait peralihan S-curve dari actual progress terakhir nih Pak, dengan awal plan start extension, Hmm. apakah boleh disamakan persentasenya dengan aktual progress terakhir nih Pak, kalau di kurva S itu? Gini, kita kalau untuk yang di real pelaksanaan kan tentu real pekerjaan ya. Memang situasi di lapangan memang progres yang terjadi di lapangan. Kalau untuk yang perencanaan kita kan berbeda. Makanya di situ kan lihat di kurva S itu terlihat kelambatan. Mhm, mhm, Jadi di situ kan memang harus menggambarkan bahwa kendala-kendala apa yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pekerjaan. Dan itu kan harus mhm, menggambarkan di situ. Sehingga mhm, tidak bisa disamakan. Jadi sehingga kita tahu, oh ke depan kalau kita mau oh ini langkah solusi yang mhm. harus kita ambil. Sehingga penyelesaian kendala-kendala di lapangan dapat diselesaikan sesuai dengan kebutuhan di lapangan gitu. Jadi saya rasa itu nggak bisa disamakan, kan berbeda ya dengan real dengan Iya, perencanaan kan berbeda gitu. Begitu Pak. biar begitu Pak Hmm. Istanto. Jadi kalau aktual itu memang dari pada saat proses Real pekerjaan kan, real. proses pelaksanaan ya, benar-benar Sedangkan di lapangan ya yang mhm, terjadi di lapangan gitu. kalau yang tadi S-curve itu dari konsultan perencana ya biasanya ya Pak ya, yang membuat ya? Ya, ya yang membuat ini konsultan perencana. Jadi kita di kontraktor hanya pelaksana ya. Biasanya kan Mhm, ini kan hanya Pak, ini kalau kita tetap membuat, tapi kita hanya melakukan secara internal kita ya. Walaupun mhm. mereka kan buat juga, kita tidak bisa hanya terima saja laporan karena laporan Iya, itu iya. akan diberikan ke user gitu. Kita akan kontrol itu benar apa tidak gitu loh. Gitu. Terima kasih banyak Pak. Ini udah ada yang resen dari Pak Bambang Rianto. Silakan Pak Bambang. Ya. Silakan Pak Bambang Rianto. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mau tanya itu ya sekalipun ini proyek berdurasi pendek maupun berdurasi panjang, mestinya eh, kalau ada kerjasama yang bagus antara konsultan manajemen konstruksi dan kontraktornya dalam hal tidak hanya kurva S ya, tapi kita biasanya kalau kami kita susunkan network planning yang tepat dan kontraktor juga sesuai itu sesuai kontraknya itu termasuk pengadaan dananya, material dan sebagainya itu biasanya ya tidak meleset dari yang sudah direncanakan, Pak. Apakah Iya, iya. kalau pendek, apakah memang berbeda kalau pendek dengan yang panjang itu, Pak? Ini, Pak. Kalau itu ya, silakan. Baik, 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 Pak. Terima kasih, Pak. Memang di proyek yang berusia pendek, terutama di Mandiri ya, kita kan untuk pihak pelaksana lah, kita kontraktor pelaksana. Kebetulan acuan yang dibuat dari konsultan perencana itu adalah kurva S. Seperti nah, kita akan ikuti sesuai dengan aturan yang mereka tentukan dari Bank Mandiri. Memang kalau secara spesifik lagi, banyak lagi yang harus kita ikuti ya. Cuman karena kondisi waktu yang hanya 45 hari ini, kita mengambil mana yang paling mungkin kita lakukan gitu loh. Mana yang paling bisa kita lakukan, tetapi Oh, hasilnya bisa tetap bisa mengcover gitu Pak semuanya. Jadi ya metode ini yang kita gunakan ya, untuk ya. proyek-proyek di apa yang bersifat di Bank Mandiri. Walaupun sebenarnya kalau secara uh, teorinya kan masih banyak harus kita lewati. Cuman sampai saat ini metode yang kita gunakan Iya, ini masih iya. tercover dan masih bisa terlaksana sesuai dengan schedule yang ditentukan atau diberikan oleh pihak perencana. Begitu, Pak. Oh gitu. Iya, iya, iya. Iya, iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, terima Terima kasih, kasih Pak. banyak Pak.
Ini selanjutnya ada lagi yang resen dari Pak Taslim. Silakan Pak Taslim. Ya, silakan Pak. Oh ya ya ya. Oke 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 oke. Ya ya oke. Ya, Pak. Masih di mute Pak Sorry. Taslim. Oke, Ya. makasih. Ya. Ya, terima kasih buat moderator dan narasumber. Ya, terima kasih. Kalau yang banyak dibahas di sini adalah pekerjaan interior, di mana pekerjaan ini bisa dikerjakan di lokasi dan bisa juga dikerjakan secara paralel di luar lokasi, terutama untuk material-material yang sifatnya furnitur atau perabot. Ya. Saya ingin bertanya, mudah-mudahan sesuai dengan tema sebagai berdurasi pendek. Karena saya belum tahu sampai durasi pendek, kategori pendek ini sampai berapa lama waktunya. Saya ingin mencoba bergeser ke pekerjaan bangunan gedung. Ya. Pekerjaan bangunan gedung. Dan waktunya mungkin hanya 2-3 bulan. Nah, di dalam pelaksanaan bangunan gedung misalnya, kita sering diperhadapkan pada pekerjaan beton, di mana beton untuk sampai pada titik maksimal kemasan itu membutuhkan waktu yang tertentu. Ya. Sementara pada kondisi tertentu bangunan ini waktunya singkat, sehingga mau tidak mau beton yang sudah kita misalnya sudah dicor misalnya harus menerima beban sebelum waktu yang sepatutnya untuk terima beban. Ya. Mungkin ada trik-trik atau metode tersendiri sehingga pekerjaan tepat waktu, sementara mutu beton juga tidak mengurangi kualitas. Terima kasih, Pak. Ya. Ya. Terima kasih Pak Taslim. Mungkin kalau di konstruksi gedung ya, ini sebenarnya ini masalah yang sering terjadi seperti ini ya. Sebenarnya kalau secara perencanaan, umur beton kan kita jelas ya, umur beton sekian hari dia baru bisa dinyatakan matang gitu ya, beton ya. Ya. Sementara dia sebelum waktu harus menerima beban. Selama ini dilakukan hanya menggunakan penahan ya, scaffolding segala macam, kan gitu ya. Jadi tetap tingkat tetap naikkan. Sebenarnya kondisi seperti ini yang harus disiasati, artinya diperhatikan dia tetap akan berpengaruh kepada kualitas beton, Pak. Makanya banyak kita temukan gedung-gedung yang retak gitu ya, belum terlalu lama tapi sudah retak. Ini apa ya? Karena begini, karena kejar tayang ini. Nah, ini perlu 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 pemahaman kita. Dalam arti kata dari pihak perencana harus benar-benar menyesuaikan, walaupun ya menyesuaikan umur pekerjaan ini dengan kondisi pekerjaan akan dikerjakan. Jadi apapun, kalau menurut saya Pak ya, kalau namanya beton dipaksa tetap harus menahan beban sementara dia belum matang, itu pasti akan terjadi. Mungkin pada saat itu dia mampu, tetapi sekian umur dia akan retak-retak, banyaklah retak rambut lah segala macam ya. Akhirnya mengurangi kualitas beton itu sendiri, walaupun sudah ada teknik sejenis kimia ya, cairan yang digunakan untuk memperkeras beton, tetap akan berbeda gitu loh. Jadi kalau memang harus menghadapi seperti ini, ya tidak mau ya itu Pak. Dengan sistem yang bangun terus ya sistem scaffolding penahannya harus yang kita tambah, tapi tetap tidak memberikan kualitas beton yang bagus. Kalau menurut saya seperti itu gitu loh. Jadi perlu pengertian lah, duduk bersama lah antara perencana bahwa jangan hanya karena kita dikejar deadline waktu, kita memaksakan kondisi. Pada akhirnya tidak maksimal apa yang kita hasilkan. Sementara bangunan-bangunan ini bangunan public area yang memiliki beban yang berat gitu kan. Dan perlu pertimbangan, perlu perhitungan yang matang gitu lah. Jadi saya rasa seperti itu, Pak. Dan ini memang terjadi di mana-mana ya seperti ya karena kejar tayang itu, Pak. Harus siap dalam 4 bulan. Sementara bangunan berapa lantai gitu kan. Begitu, Pak Taslim. Terima kasih. Ini Pak Terima kasih, Taslim. Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Terima Pak. kasih banyak Pak Taslim. Ini selanjutnya sudah ada yang resen dari Pak Rinto. Silakan Pak Rinto. Ya, terima kasih moderator. Ini sedikit nambah, Pak. Oh ya, silakan, Pak. Tadi Silakan ya, Pak Pak Rinto. Vino ya. Iya, Iya. Maaf, Iya. ya, Pak Vino dipanggil. Bisa didengar suara saya? Oke, ya. Bisa Pak. Ini dengan apa itu kontrak jangka pendek ini PCM ada nggak, Pak? Prakerja action meeting. Gimana, Pak? Putus-putus, Pak, gimana? Halo? Iya Pak. Iya, gimana? Ya, prakerja
pra-construction meeting ada nggak Oh, event pre-construction itu? meeting. Iya, PCM itu. Oh iya, Mm-mm. Dilakukan ya. iya, Halo, tetap. Halo, tetap ada ya Pak ya? halo Pak. Oke, ya Iya, halo. Aduh, iya, maaf. iya Pak. Maaf berarti signal saya agak jelek ini. Ya. Jadi kalau memang PCM ada Pak, saya hanya menyampaikan kaitannya dengan time schedule. Masih bisa didengar? Iya Pak, Halo? bisa Bisa, Pak. Pak. Iya bisa Pak. Ya, dengan time schedule itu. Karena Bapak tadi menyampaikan kalau time schedule adalah sesuai dengan konsultan. Dari Iya betul. pengalaman kami, biasanya owner itu meminta kepada yang real. Real itu siapa? Mm-mm. Berarti kontraktor. Iya, Berarti betul. artinya yang nanti di dalam kontrak setelah PCM itu kan sudah dijelaskan bla 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 mana apa itu time schedule dari kontrak konsultan ini, mana kontraktor, baru nanti actual. Jadi mungkin lebih real apa yang dilakukan oleh kontraktor, sehingga pada saat kontrak itu bukan dari konsultan berencana tapi sudah real dari kontraktor karena ada PCM-nya. Satu itu. Terus kedua kami nambah Pak, sebetulnya siapa yang bertanggung Iya, jawab kalau memang crash program seperti ini? Itu di lapangan itu ada tiga unsur tim yang menjadi satu, namanya kalau di KPU-an itu namanya segitiga manajemen, Pak. Hmm. Nah, jadi kalau Iya. bicara segitiga manajemen, di situ ada unsur owner, ada unsur konsultan pengawas, ada unsur kontraktor. Di sini perencana Pelaksana. nggak terlibat dalam tiga. Nah, sehingga Iya. tiga itu harus bertanggung jawab semuanya. Betul. Sehingga Iya. nanti kalau ada ya tidak, nggak ada ya tiga. Satu tim ini namanya tiga manajemen, Betul. tiga manajemen itu Pak. Itu Pak tambahan Ya. dari kami. Terima kasih. Mohon maaf kalau keliru. Iya, baik. Terima kasih Terima masukannya kasih, Pak. Pak Rinto. Terima kasih Pak Rinto masukannya. Terima kasih banyak Pak Rinto. Dan dari selanjutnya ada yang raise dari Pak Ridwan Simbolon, silakan Pak Ridwan. Ya, selamat sore Pak. Saya Ridwan Simbolon dari Samarinda. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Ini saya tidak bertanya, sharing pengalaman saya aja mengenai durasi pendek. Kemarin saya Iya, ada ngawasin paket di IKN Gedung Otorita. Oh Itu iya. memang pendek. Tapi gara-gara paketnya disambil, Oh, ada perubahan di pekerjaan itu. Pertanyaan saya, apakah orang PU itu tidak tahu ini durasi pendek? Karena setiap pekerjaan dia rubah. Kalau Pak orang arsitek pintar-pintar semua, keindahnya menurut dia berbeda keindahan menurut yang ini. Pertanyaan saya, durasi pendek ini menurut Bapak kah, PU kah, atau menurut kontraktor kah, atau menurut konsultan? Terkadang kita nggak tahu, ini waktu udah mepet, dia rubah lagi. Aku minta ini, aku minta ini, aku minta ini. Sekarang durasi pendek ini menurut siapa sebenarnya? Ya, kalau menurut kami udah pendek, tapi kalau menurut dia, kok suka-sukanya aja mengganti gitu. Contohnya aja, contoh paling detail. Kamar mandi di ruang ketua. Dia minta posisinya pindah. Kalau udah minta posisi pindah, berarti lubangnya itu harus berpindah, harus bertukar toh. Keramik kan bertukar. Hanya kamar mandi aja. Kemudian pintu kamar mandi berubah, kau sangat suka ini. Jadi antara ada pemakai terakhir otorita, minta yang ini. PU, Bapak orang PU pasti tahu, pasti pernah juga PU. Berapa banyak tim-tim di PU, di Kita Karya. Jadi saya agak dari pertanyaan itu, durasi pendek ini sebenarnya menurut siapa sebenarnya? Ini yang bikin PU, tapi kok dia sendiri berubah-berubah. Ini hanya sharing aja Pak, sharing Pak ya. Saya nggak mengatakan tapi sharing. Iya, Pak. Jadi durasi pendek ini sebenarnya untuk kontraktor sama konsultan. Kalau PU menurut saya, pokoknya selagi saya punya apa, saya rubah. Aku hanya sharing aja Pak. Mohon maaf, pokoknya agak menyinggung orang PU, minta maaf. Itu saya alami di IKN. Jadi suka-sukanya aja merubah. Ya kamar mandi aja masih banyak sebenarnya mau saya sampai kemana dirubah-rubah dia. Tapi yang paling kecil, kamar mandi dirubah tempat, maka berubah lubang pembuangan. Kedua, pintu kamar mandi aja dirubah, maka berubah jongkokan. Berubah jongkokannya, berarti berubah lubangnya. Itu kan udah repot, belum lagi keramiknya, belum lagi semua. Kira-kira begitu, aku sharing aja Pak. Jadi kalau disambil, durasi pendek, perlu masih pertanyaan. Disambil. Tapi untuk jalan jembatan, bisalah Bapak pakai ini. Tapi kalau disambil bangunan, ya Bapak menurut Bapak indah, belum tentu menurut Mbak ini indah. Menurut Mbak ini cocok, menurut Bapak cocok. Kira-kira begitu Pak. Makasih.
Iya, iya, Makasih iya, banyak iya, Pak Rinto. iya, iya. Itu yang kantor IKN yang di Balikpapan itu ya Pak ya? Ya di IKN lah, di IKN, di IKN. Oh di KN, kantor Ah, otorita di tapi KN. gedungnya gedung otorita punya Oh Basuki. ya, iya kantor Ah, Hmm. kantor jadi otorita yang di banyak sekali IKN. ownernya, banyak sekali ownernya. Dari Hmm. pemilik otoritanya, gedungnya, dari PU-nya. Ya sudahlah, sudah nggak enak kayak tapi itulah ownernya banyak sekali. Itu durasi pendek untuk disambut. Makasih Pak. Iya, 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 makasih iya, iya. Pak Rinto. Pengalamannya Pak. Ya, Ya mungkin sharing-sharing pengalaman, Pak ya. mungkin agak susah ya untuk yang desain input mungkin ya Pak, untuk yang penerapan manajemen berdurasi pendek Iya, itu. iya, agak berbeda kasusnya ya. Ah, iya. Mungkin case-nya kan berbeda. Jadi Iya. memang ya itulah saya bilang perubahan-perubahan itu memang harus dihindari. Terbalik-balik lagi ke perjanjian kontrak kerjanya itu. Kira-kira ada nggak klausul yang menyatakan bahwa tidak ada perubahan pekerjaan atau kalau memang perubahan berapa banyak bisa perubahan. Nah, itu mungkin harus dituangkan dalam klausul perjanjian. Tidak Karena ada pada perjanjian, akhir, tapi tidak ada karena tidak ada perencanaan sama kontraktor satu tim. nah ini yang jadi masalah ini. Iya, Ini. karena desain input tadi. Iya. Jadi kami sebagai konsultan MK yang kelabakan. Iya, iya, iya. Setiap hari menyusun lapor, setiap hari menyusun gara-gara oknum lah ya, kayak enak juga ya kan. Nah gitu Pak. Jadi untuk Iya, iya, iya. gedung disambel kayak durasi pendek, ya aku hanya Ya, sharing ya. aja Pak. Agak Betul, kurang betul. bisa saya terapkan Pak. Ya, ya tidak semuanya bisa kita terapkan. Mungkin di proyek-proyek tertentu lah ya. Salah satu contohnya kita ambil di Mandiri inilah. Ini makanya kita beri durasi pendek lebih sangat efektif kalau manajemen proyek kita gunakan di sini. Begitu Pak. Mungkin kalau untuk kasus-kasus yang lain akan berbeda lagi gitu ya. Apalagi seperti kasus seperti Bapak sampaikan itu yang berubah setiap jam mungkin berubah-berubah terus agak pusing juga jadinya ya. Kalau gitu. Terima kasih banyak Pak Rinto. Stres lah kita Pak sebagai MK. Itu sudah selesai tapi Pak. Belum Pak. Sudah terlambat 2 bulan toh, baru bulan 2. Seharusnya kan Desember, tanggal 20 Desember. Jadi baru bulan 2 inilah ya ulah mereka juga merubah sana merubah sini. Kalau 2 bulan bukan terlambat lagi ya Pak ya? Nambah Dan waktu memang Pak. ya itu Kan makanya saya itu kan itu dari saya katakan dari ini agak sulit diterapkan di disambil agak sulit memang dengan sistem cara itu ke Pak. Tidak bisa kita tekan. Makasih Pak. betul. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Sharingnya ya. Iya. Mungkin saya langsung lanjutkan lagi pertanyaan di kolom chat nih Pak, dari Pak Muhammad nih, Muhammad Abdurrahman. Maaf izin bertanya Pak Veno, dalam pengerjaan proyek terdapat pengeluaran biaya yang tak terduga, seperti biaya komitmen kepada salah satu pihak, misal APH. Apakah hal ini harus dimasukkan ke dalam manajemen resiko Pak? Nah, dan jenis resikonya apa ya Pak? Terima kasih Pak, maaf kalau sedikit melenceng. Terima kasih banyak. Bisa langsung ditanggapin Pak Veno. Ya, baik. Jadi sebenarnya di dalam manajemen risiko apapun biaya yang keluar harus kita masukkan di situ ya. Apa yang mungkin keluar. Makanya kita perlu identifikasi dulu ya. Identifikasi manajemen risiko. Risiko apa yang mungkin timbul dari sisi pengeluaran, keterlambatan waktu, material. Jadi saya rasa perlu dimasukkan di situ. Itu bagian dari mitigasi risiko yang harus kita lakukan. Karena mau tidak mau kan tetap harus dikeluarkan Pak ya. Nah, jadi memang harus dikeluarkan itu ya, berarti harus dimasukkan ke dalam pos risiko dari pekerjaan di operasional pengeluaran proyek gitu. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Ini dari Pak Tony Sula nih Pak. Nih, bagaimana membuat timeline yang realistis untuk proyek jangka pendek Pak? Terima kasih. Dari Pak Tony. Ya, seperti yang kita bahas, ya terima kasih Pak Tony. Seperti yang kita bahas di awal itu ya, kita harus mengidentifikasi dulu tujuan proyek, terus apa-apa saja pekerjaan yang ada di sana, terus siapa saja yang harus kita libatkan di sana, gitu kan? Nah, dari situ kita bisa membuat perencanaan ya. Ya itu salah satu tadi ya metode yang kita gunakan. Jalur kritis itu ya, bagaimana kita melihat di mana titik-titik jalur kritis yang harus kita fokuskan di situ. Mana pekerjaan bisa kita kerjakan secara bersamaan. Nah, itu semua kan bisa kita tuangkan ke dalam time schedule nanti gitu loh. Gantt chart seperti itu ya, seperti bisa kita lakukan. Jadi kita perlu identifikasi dulu Pak. Identifikasi dulu pekerjaan, kita pahami dulu pekerjaan.
siapa saja tim-tim terlibat di situ, dan yang tidak kalah penting yang tadi organizing-nya itu, bagaimana mengelola resources yang ada, menempatkan orang di posisi yang tepat. Nah, itu yang paling penting. Jangan sampai nanti orang ahli yang kita tempatkan, tetapi dia tidak ahli di bidangnya, atau hanya sekedar tahu tapi tidak memahami secara keahlian. Nah, ini akan jadi kendala. Jadi memang di pekerjaan berdurasi pendek ini kita benar-benar harus mengevaluasi, harus benar-benar mengorganisir ya, harus benar-benar mengatur, mengelola sumber daya yang ada, sumber daya dari material, sumber daya dari tenaga kerja, sumber SDM-nya, termasuk biaya-biaya juga, semuanya harus dikelola supaya rencana atau tujuan goal dari proyek sesuai dengan tepat waktu, mutu biaya waktu itu yang itu bisa terlaksana dengan baik. Jadi mungkin perlu diidentifikasi Pak ya, dipahami dulu kira-kira apa-apa saja yang kita perlukan di situ. Baru nanti kita buat kerangka kerjanya, bisa dituangkan ke dalam time schedule atau Gantt chart ya, sehingga dapat gambaran proyek yang akan kita kerjakan ini, gitulah Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Nah, ini Pak, ada yang minta tips and trik nih Pak dari Pak Abdul. Di tengah persaingan yang semakin ketat, apakah ada kiat-kiat ini Pak yang dilakukan sehingga bisa eksis mengerjakan pekerjaan di BUMN? Ya, mungkin apa namanya ya? Ya pasti berinovasi lah pasti ya. Dalam arti kata kita kan harus berubah. Mungkin kita dengan cara yang lama, persaingan semakin ketat, dari segi harga, bagaimana kita mencari mengelola lah yang paling penting ya, mengelola. Karena kan namanya di BUMN kita kan sistemnya kan tender juga. Ya kan tender tetap yang terendah, tapi harga yang terkoreksi itu yang menang gitu kan. Rasional gitu. Jadi kemampuan kita lah memanage ya, mengelola sumber daya yang ada. Jadi kalau pekerjaan mungkin jadwal pekerjaan 45 hari, bagaimana caranya kita bisa 35 hari? Ya kan, otomatis kita akan diperhatikan oleh pihak pemberi kerja. Wah ini bagus, ini katanya kualitas bagus, waktu cepat. Nah bagaimana ini harus kita pikirkan solusinya seperti apa. Nah, jadi kemampuan tenaga kerja di lapangan, kemampuan tim pengawas ahli di lapangan, terus semua siapapun yang terlibat di situ harus benar-benar memahami tentang apa yang dikerjakan, apa yang dibutuhkan, apa yang dilaksanakan, apa yang diinginkan oleh user. Jadi perlu kita pahami Pak, ya berinovasi juga. Jadi berinovasi bukan hanya di produk aja ya, di kita pun harus berinovasi juga ya, bagaimana membuat kiat-kiat supaya produk kita, karena kita bergerak di bidang jasa. Jasa ini kan agak sedikit agak berbeda dengan yang produk ya. Kalau kita jasa lebih kepada pendekatannya mungkin secara persuasif lah ya, lebih ke pendekatan lobby kan, lobby politik kan harus juga di situ gitu. Tapi tetap dengan mengutamakan kualitas pekerjaan. Nah, itu yang penting. Lobby jalan, kualitas pekerjaan juga tetap harus dipertanggungjawabkan. Jadi begitu pekerjaan kita bagus, hasilnya bagus, jangan berpikir untuk hanya dapat proyeknya saja Pak. Jadi berpikirlah berkelanjutan ya. Bagaimana caranya kita tetap di jasa kita tetap dipergunakan di instansi yang kita kerjakan. Jangan hanya berhenti di satu proyek. Caranya yaitu berikan yang terbaik, ya berikan yang terbaik sehingga hasil kerja kita benar-benar bisa dimanfaatkan, digunakan oleh pemberi pekerjaan atau pemberi kerja. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Mungkin ada lagi mau bertanya langsung atau lewat kolom chat kepada Pak Veno. Tapi Bapak pernah nggak Pak ada proyek pekerjaan desain and build nih Pak? Pengalaman Kalau Bapak. kita, ya kita lebih banyak memang fokus di pekerjaan, itu mungkin lebih banyak di pemerintahan yang seperti itu ya. Mungkin di awal-awal dulu pernah juga ya seperti itu. Ya memang agak kendalanya ya durasi waktu itu, yang perubahan-perubahan itu yang agak susah kita mitigasi ya, agak susah kita kendalikan karena tidak bisa dihindarkan. Tapi kembali lagi lah, mungkin dari pihak-pihak yang terlibat di situ ya perlu juga memahami bahwa kalau terlalu sering terjadi perubahan-perubahan, maka yang terjadi adalah keterlambatan waktu gitu kan. Keterlambatan waktu, kalau sudah terlambatan waktu berarti kan operasional. Operasional berarti kan biaya gitu loh. Jadi memang kalau yang desain build itu memang begitu ya, agak sedikit tidak berlaku, masih berapa itu bilang yang durasi pendek tidak bisa diterapkan yang seperti itu gitu. Begitu. Iya, tapi mungkin susahnya jadi banyak Iya, permintaan dari si ownernya betul. tadi itu. Iya, betul seperti itu. Ya Pak Ridwan.
Maaf Pak, melenceng sedikit. Bagaimana tanggapan Bapak pemotongan anggaran di PUPR ini Pak, PU ini? Jujur kami engineering ini Pak, mati hidup segan tak mau. Bagaimana tanggapan Bapak? Adakah kasihanilah kami ini Pak? Jujur ini Pak, udah sampai ini belum ada, jangankan miss call, channel-channel aja gak dapat lagi ketemu Pak. Saya udah berinovasi, tak dapat inovasi. Bagaimana tanggapan Bapak? Agak politik sedikit lah. Kasihanilah kami ini Pak. Iya, iya. Bagaimana tanggapan Bapak pemotongan anggaran? Sudah Iya, tidak iya. ada lagi Iya, ya Pak ya. Efisiensi anggaran. ya, ini agak Ya Pak, susah kita silakan jawabnya Pak Veno. begini ya. Ya, ini agak susah jawabnya Pak, karena kita juga mengalami hal yang sama ceritanya Pak. Kalian mau melapor Kan sama siapa kami ini? Mau mengadu sama siapa? Berapa banyak grup itu? Nggak tahu semua melapor sama siapa. Jadi ya sudah, IKN udah tutup, udah. Nah, dari ke mana lagi? mudah-mudahan lah Pak, mudah-mudahan ini segera ada perubahan lah ya. Ya, Nggak jadi semoga saja ya dipotong kan Pak. gitu Pak ya. Harapan kita kan begitu. Semua saya pikir harapan rekan-rekan ya, terutama di konstruksi ya. Sekarang ini Iya benar-benar Pak, benar, harus benar. berpikir kembali gitu ya. Bagaimana Hanya cara? kayak mandiri ya, sering-sering lah buat seminar gratis. Sekarang lagi duit kami lagi untuk bayar. Sering-sering buat seminar gratis, tapi berapa ya lumayan nambah-nambah isi waktu lah nunggu panggilan. Iya, iya, iya. Oke, oke Pak. Pak Ridwan, sabar ya Pak Ridwan. Mungkin semoga saja segera membaik ya Pak. Aduh, Baik. terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau bertanya dari teman-teman. Mungkin izin ya Pak, kalau tidak ada yang mungkin ada yang bertanya lagi, izin saya tutup ya Pak Veno. Mungkin ada Baik ya. closing statement atau kata-kata penutup dari Pak Veno untuk webinar kita pada siang hari ini, Bapak. Ya, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan ya selama seminar ini. Jadi memang yang perlu diperhatikan manajemen ya, manajemen proyek itu biaya, mutu, waktu itu harus tolak ukurnya di situ. Jadi kalau kita gagal dalam menentukan waktu ya, menyelesaikan kerja, biaya, mutu, pengaruhnya kemana-mana. Jadi metode yang kita gunakan seperti Gantt chart atau critical path itu bisa digunakan, bisa diterapkan, cukup membantu kita untuk memanage ya proyek-proyek yang sedang kita laksanakan, walaupun itu berdurasi pendek ataupun berdurasi panjang. Jadi sekali lagi kita kan sharing di sini ya, yang mudah-mudahan lah apa yang kita sampaikan ini bisa berbagi pengalaman yang mungkin nanti ke depan Bapak mendapat pekerjaan seperti yang saat ini kita bahas, mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu moderator, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak Assalamualaikum Pak warahmatullahi Veno. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Terima kasih banyak Pak Veno atas materinya siang hari ini yang ya, memberikan banyak terima kasih. manfaat untuk kita semua. Ya, terima Saya kasih, selaku terima kasih. moderator undur diri. Apabila ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semua teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Veno, terima kasih Mbak Ya, Siti, terima kasih Mbak Suri. semuanya ya. banyak, Pak. Terima Terima kasih kasih waktunya Pak. semua. Ya, terima kasih. Terima kasih Ya, banyak ya, Pak. assalamualaikum. Izin Assalamualaikum. live. Ya. Iya baik Apa kabar, Pak. Pak Veno? Ya, Terima kasih Pak. baik izin. Ya Pak, sehat Pak, Kemarin sukses selalu Pak. Askom kemarin Itu tuh dulu tak tanya jajal nek misalnya kayaknya Terima kasih izin live. nek telek orang ngebuka ini kita enggak dong ya berarti terbuka berarti ini terbuka ini nih sing umumnya sing harusnya tertutup harusnya terbuka terbuka nek tertutup teleknya bunyi emang telek iso Terima kasih Pak. iya disentuh kita teleknya kan berdiri kan pada nyebar kue nyoba kayak kue nyiram telek terus telek ekor saat enggak terus nanti kan malah kan misalnya situ kan tapi nih misalnya orang itu kan gue terbuka tau jadi kan gini terus itu banget ya apa kan derajat baik anu jadi burung apa kan burung apa kan gini loh terus ini kan digawe ini gitu kayak kayak talang tuh nenek